Siapa sangka hal seperti ini akan menimpa dirinya? Setelah seharian bekerja, yang dia inginkan hanyalah bersantai dengan segelas bir dan bermain game, tapi dia malah tertidur dan tiba-tiba terbangun di dalam dunia game. Seorang wanita berambut putih berteriak pada Kadam untuk waspada terhadap iblis. Kadam menjawab bahwa dia akan mengurus mereka dengan cepat dan langsung melesat ke depan. Dari sana dia melompat ke arah musuh dengan kecepatan gila. Tanpa membuang waktu, dia langsung menabrak monster raksasa pertama. Beberapa iblis yang menakutkan menatapnya dengan tajam siap menyerang. Dengan satu ayunan, sinar cahaya dengan mudah memotong salah satu makhluk itu. Kadam lalu menjadi bayangan kekuatan, menghabisi semua monster yang tersisa. Dan begitu saja tubuh-tubuh iblis mulai jatuh ke tanah satu persatu. Di akhir pertarungan, Kadam berdiri tegak di tengah debu. Dia bangun tanpa luka sedikit pun, memperlihatkan kekuatan besarnya. Pria itu berkomentar bahwa dunia iblis memang cukup sulit sejak awal. Karena itu, dia menyadari bahwa jalan menuju bos akhir akan menjadi perjalanan yang berat. Menyingkirkan hal itu, Kadam sepertinya memiliki kekhawatiran lain di benaknya. Dia sudah tahu pasti akan mendapatkan serangan udara dari Melissa. Dengan itu, hujan api turun membanjiri musuh-musuh di depan. Dari kejauhan, suara perempuan memanggil namanya dengan putus asa. Penyihir Melissa menegurnya karena menerjang sendirian tanpa peringatan. Tapi sebelum dia bisa melanjutkan, seseorang menginterupsi dengan menarik lengannya. Segera setelah itu, seorang pria berbaju jirah menyerang dua monster. Ini adalah Gail, pahlawan kelompok, dan dia menarik pedangnya untuk bertarung. Prajurit itu menyuruhnya menunda teguran hingga pertarungan selesai. Penyihir itu mengeluh bahwa Gail terlalu kaku dan itu sudah membosankan. Pada saat yang sama, pendeta Cyril mengucapkan doa untuk kelompok. Dia tampak khawatir tentang Kadam dan takut dia terlalu memaksakan diri. Pada saat itu, salah satu iblis dihancurkan oleh kekuatan cahaya. Melihat situasi itu, pendeta Gordon mengatakan pada Cyril untuk tidak khawatir. Dia meyakinkannya bahwa Kadam punya rencana dan gadis muda itu tenang. Gordon mengusulkan untuk menangani monster-monster terlebih dahulu dan berbicara dengan pria itu nanti. Melissa setuju dengan rencana itu dan tim menyerang musuh-musuh. Kadam memperkenalkan dirinya sebagai Kadam dan menunjuk teman-temannya. Gail sang pahlawan, Cyril sang pendeta, Gordon sang pendeta, dan Melissa sang penyihir. Dia adalah garda depan partai pahlawan yang ditakdirkan untuk mengalahkan Archdemon, seorang prajurit besar dewa pertempuran dan kekejaman. Namun di balik tampilan seriusnya, ada rahasia penting. Ternyata dia sebenarnya adalah pemain dalam game, hanya seorang pria biasa yang secara tidak sengaja terjebak dalam tubuh ini. Game tersebut bernama Crazy Warrior dan ceritanya cukup sederhana. Seorang pahlawan mengumpulkan tim untuk mengalahkan bos akhir. Masalahnya, Archdemon dan pasukannya benar-benar menakutkan. Mungkin beberapa orang menyukai petualang semacam ini, tapi dia bukan salah satunya. Bagi seorang pria modern yang bahkan belum pernah mendengar tentang hal ini, berada di tengah pertempuran melawan begitu banyak monster adalah mimpi buruk. Kadam minum sesuatu dari tong, mungkin untuk mengisi tenaga. Dunia ini terlalu berat baginya untuk ditangani. Menghadapi gerombolan makhluk aneh baru, dia mempersiapkan diri. Pria itu menghadapi ketakutannya secara langsung sekali lagi. Sifat uniknya adalah Blood Berserker yang membuatnya lebih kuat. Dengan mengonsumsi darah iblis, dia mendapatkan bab khusus. Dengan itu, Kadam hanya membutuhkan sedikit kekuatan tambahan. Dia berpikir bahwa jika dia menghabisi semua musuh, semuanya akan berakhir. Dan begitu, dia bertransformasi menjadi lebih besar dan kuat. Pria itu percaya inilah cara dia akhirnya bisa mengucapkan selamat tinggal pada dunia ini. Dengan mata merah dan tubuh berlumuran darah, dia menyerang tanpa ampun. Keputusasaannya mengubahnya menjadi binatang sejati. Sepenuhnya berubah, dia hanya memiliki satu keinginan di benaknya. Dia ingin keluar dari dunia neraka ini dengan cara apapun. Pria itu hanya ingin keluar dari tempat itu secepat mungkin. Dia tidak bisa tahan lagi di dunia mengerikan ini. Dengan itu, Kadam mendaki gunung mayat iblis. Dia menunjukkan bahwa amarahnya tak terbatas dan terus bertarung. Kebenciannya begitu intens hingga dia mulai memakan sisa-sisa mayat. Dia sepenuhnya terlarut dalam dahaganya akan kehancuran. Tiba-tiba seekor rusa tanduk baru muncul berlari. Dia tampak siap menghadapi prajurit gila itu.
Kadam menatapnya dengan tatapan penuh amarah dan penghinaan. Dia tidak peduli dengan apapun selain menghancurkan segalanya. Makhluk itu menyerangnya, tetapi dia berteriak bahwa dia akan memakan mereka semua. Janjinya bergema di medan perang berdarah. Wajahnya berubah menjadi senyum gila dan menakutkan. Dia bersumpah bahwa tidak akan ada yang tersisa. Segera setelah itu, dia menangkap Diminis dengan tangan raksasanya. Dia berkata akan meminum setiap tetes darah terakhirnya. Pada saat itu, cahaya terang menyinari dan suara-suara memanggilnya. Teman-temannya memohon dengan putus asa agar dia berhenti. Prajurit itu bingung dan mendengar seseorang memanggil namanya. Suara itu terdengar familiar, tapi dia tidak bisa mengingatnya. Ternyata orang yang dia serang adalah Melissa. Dia terbaring di tanah, terluka parah dan berlumuran darah. Dia lalu menyadari bahwa dia terjebak oleh sihir cahaya. Sihir itu menghentikannya dari melanjutkan serangan brutal. Terkejut, pria itu kembali normal dan tergagap menyebut namanya. Kenyataan tentang apa yang dilakukan akhirnya mulai menyadarkannya. Melihat kondisi temannya, dia benar-benar terkejut. Kadam tidak percaya dengan pemandangan di depannya. Kekuatan berseker membuatnya kehilangan akal sehat dan menyerang temannya. Dia bertanya-tanya apakah dia sudah sampai pada titik tidak mengenali siapapun. Deskripsi permainan yang sederhana itu kini menjadi mimpi buruk yang sesungguhnya. Kegilaan itu tanpa henti menusuk pikiran Kadam. Dengan itu, dia merasa dirinya tenggelam dalam lautan darah dan keputusasaan. Energi iblis perlahan-lahan mengonsumsinya. Darah yang dulu menjijikan kini terasa manis baginya. Hasrat untuk menghancurkan sepenuhnya menguasai pikirannya. Akibatnya semakin sulit untuk menahan serangan kegilaan ini. Dia bertanya-tanya apakah dia bisa tetap waras hingga akhir. Karena itu, dia tahu dia harus mengalahkan Archdemon dengan cepat. Itu satu-satunya cara untuk mengakhiri semua ini dan bebas. Tapi Melissa memeluknya dari belakang, berusaha membawanya kembali ke akal sehatnya. Dia berteriak namanya dengan sekuat tenaga. Dengan senyum lemah, si penyihir berkata semuanya baik-baik saja dan dia merasa baik-baik saja. Dia meminta Kadam untuk tidak menyalahkan dirinya sendiri atas apa yang terjadi. Wanita muda itu mengingatkan dia bahwa dia selalu melindungi mereka dan sekarang giliran mereka dipenuhi dengan penyesalan. Kadam hanya bisa meminta maaf. Melihat adegan itu, Sally dan Gordon mendekati Kadam. Mereka tampak khawatir tentang kondisi teman mereka. Pendeta wanita itu berjanji mereka akan melakukan segala yang mereka bisa untuk mencegahnya menjadi gila. Mereka memintanya untuk bertarung dan bertahan hingga akhir. Gordon bahkan bercanda, mengatakan dia akan memukulnya jika perlu. Pendeta itu mengatakan padanya untuk tidak khawatir. Pada saat itu, Gail menginjak sebuah tubuh dan bertanya apakah mereka sudah selesai beristirahat. Dia tampaknya siap untuk melanjutkan perjalanan. Pahlawan itu melihat pria itu dan mengatakan bahwa jika istirahat sudah selesai, saatnya untuk bergerak. Mereka tidak boleh membuang waktu lagi. Mengulurkan tangan, Gail menegaskan bahwa mereka harus mengalahkan bos terakhir bersama-sama. Itu satu-satunya cara untuk benar-benar menyelamatkan dunia ini. Kadam menatap tangan pahlawan yang terulur, masih memeluk Melissa di lengannya. Ikatan kelompok itu tampak lebih kuat dari sebelumnya. Dengan itu, Kadam menerima tangan pahlawan, mengukuhkan ikatan di antara mereka, dan begitu mereka melangkah maju dengan tubuh dan jiwa yang hancur. Setelah waktu yang lama, mereka akhirnya tiba di tujuan mereka. Gail lalu berteriak memanggil nama temannya dalam pertempuran terakhir. Kadam mengangkat kapaknya untuk serangan terakhir. Dia bersiap untuk memberikan serangan penutup kepada Archdemon. Makhluk itu menghadapi pisau itu secara langsung tanpa bisa melarikan diri. Pejuang itu menurunkan senjatanya dengan kekuatan yang menghancurkan. Sementara itu, Gail juga menggunakan kekuatannya dalam bentuk badai. Pahlawan mengambil tugas membersihkan sisa musuh. Melihat hasil akhir pertempuran, pria berambut pirang itu menghela napas lega. Dia hampir tidak percaya semuanya akhirnya berakhir. Tubuh iblis besar itu tetap berdiri, bahkan tanpa kepala. Pemandangan aneh itu membuat semua orang di sana terkesima. Sejenak kemudian, monster itu hancur menjadi debu dan menghilang. Ancaman besar yang menakuti dunia telah dikalahkan. Di hadapan pemandangan kehancuran total ini, Melissa mengamati segalanya. Sang penyihir hanya berdiri di sana, tidak tahu bagaimana bereaksi terhadap keheningan.
kemudian, dengan buku di tangan, dia bertanya-tanya apakah ini benar-benar berakhir. Wanita muda itu masih tidak percaya mereka berhasil menang. Gordon mendekati dan meletakkan tangannya di bawah temannya. Dia mencoba menenangkan wanita itu. Setelah segala yang terjadi, sang pendeta menegaskan bahwa dengan rahmat Dewi, sepertinya begitu, perjalanan panjang dan menyakitkan mereka akhirnya berakhir. Sang penyihir mengulang dalam hatinya bahwa ini benar-benar akhir dari segalanya. Matanya dipenuhi campuran rasa lega dan kelelahan, tapi tiba-tiba ekspresinya berubah menjadi kaget dan bingung. Sesuatu yang sama sekali tak terduga terjadi membuatnya terdiam. Adegan berpindah ke tempat yang sepi dan sepertinya hujan. Kita hanya melihat dua sosok berjalan tanpa tujuan yang jelas. Cyril terjatuh ke tanah dalam kebingungan dan bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Dengan putus asa, pendeta yang diborgol mata itu bertanya di mana Kadam berada. Kapak pria itu tergeletak di tanah dan bayangannya berlari menjauh. Gail berteriak pada temannya untuk berhenti dan bertanya kemana dia pikir dia akan pergi. Kadam hanya berhenti dan diam sejenak. Dengan itu dia menoleh ke belakang, melihat teman-temannya dari sudut matanya. Dia memberikan senyum kecil dan berkata bahwa benar-benar suatu kehormatan bisa bersama mereka. Dari sana dia mengucapkan selamat tinggal dan menghilang dalam kilakan cahaya saat Gail mencoba mengejarnya. Ledakan cahaya membutakan pahlawan yang gagal menangkapnya. Segera setelah itu, pendeta wanita terjatuh dari tebing, tidak bisa bereaksi. Jatuhnya brutal dan wanita muda itu menghantam tanah dengan keras, terbaring tak bergerak, dan dia ditinggalkan sendirian di tempat yang sepi dan aneh. Dengan sisa tenaga terakhir, Cyril berbisik nama temannya. Sementara itu, Kadam berjalan melalui kegelapan dan kekosongan yang tak berujung. Dia menyadari bahwa tidak ada yang berubah dan bertanya-tanya apa yang akan dia lakukan saat kembali. Hal pertama yang akan dia lakukan adalah minum bir dingin dan kemudian tidur. Dia bersumpah tidak akan pernah memainkan game fantasi abad pertengahan lagi seumur hidupnya. Meskipun begitu, pria itu merasa bersalah karena tidak mengucapkan selamat tinggal yang pantas kepada teman-temannya. Tapi dia tahu dia harus menerima kenyataan dan melanjutkan hidup. Jadi dia bersiap untuk mengucapkan selamat tinggal terakhir kepada prajurit hebat Kadam. Saatnya meninggalkan kehidupan yang dia miliki di dunia ini. Di depannya, sebuah portal cahaya muncul yang dia yakini sebagai pintu keluar. Jalan itu akan membawanya kembali ke kehidupan normal dan damainya. Namun saat dia mendekati pintu, dia menyadari ada yang sangat salah. Matanya melebar karena panik murni dan dia berkeringat dingin. Dalam keputusasaan, pria itu berharap semuanya hanyalah mimpi buruk. Dia tidak percaya apa yang akan terjadi. Sebuah cahaya berbentuk salib muncul di depannya, mengonfirmasi ketakutannya. Simbol itu jelas bukan pertanda baik baginya. Karena itu, Kadam mulai tertawa karena gugup dan putus asa. Kesadaran bahwa dia tidak akan pulang akhirnya menyadarkannya. Tawanya berubah menjadi teriakan kesedihan dan frustasi yang murni. Semua penderitaannya sepertinya sia-sia belaka. Menghadapi cahaya yang menyilaukan, dia terus tertawa tak terkendali. Si malang itu benar-benar tidak bisa menahan situasi ini lagi. Tiba-tiba, pesan New Game Plus muncul, memulai ulang permainan. Semua usahanya sia-sia dalam sekejap. Adegan kemudian berpindah ke jalan tanah dengan beberapa tentara. Mereka mengawal para tawanan dan kereta melalui ladang hijau. Sayangnya, dia adalah salah satu tawanan. Tangannya terikat oleh rantai besi yang dikencangkan dengan erat. Konvoi bergerak perlahan di sepanjang jalan tanah. Tidak ada yang peduli dengan nasib para pria ini. Tahanan lain berteriak, entah bersumpah akan ketidakbersalahan mereka atau mengeluh tentang perampokan. Setiap orang di sana sepertinya memiliki cerita berbeda untuk diceritakan. Seorang penjaga merasa terganggu oleh keributan dan menyuruh semua orang diam. Dia tampak sangat stres dengan situasi ini dan menatap tahanan dengan jijik. Perwira itu menggerutu bahwa sampai ini terlalu berisik hari ini, memperlakukan semua orang dengan kejam. Meskipun begitu, salah satu pria mendekati penjaga dan mengatakan dia tidak bersalah. Penjaga menatapnya dan bertanya siapa dia, dan pria malang itu terlihat ketakutan. Dia bersumpah tidak pernah menjual barang-barang iblis dan bahwa semua hanyalah jebakan besar. Petugas hanya menatap pria itu dalam diam tanpa reaksi. Tahanan berpikir selalu ada orang yang akan menjebak orang tak bersalah hanya untuk maju. Dengan itu, penjaga menatap seorang paladin yang berkuda, berpikir
berpikir bahwa dia muda, tapi tetap seorang paladin. Dia tahu bahwa jika dia membuat kesalahan, kepalanya yang akan dipertaruhkan, dan dia menatap tahanan dengan marah. Dengan nada mengancam, dia bertanya apakah pria itu berani meragukan seorang paladin. Petugas mengatakan bahwa jika dia tidak bersalah, dia akan dibebaskan dan menyuruhnya kembali ke tempatnya. Tanpa ada yang bisa dilakukan, pria malang itu kembali ke barisan tahanan, menundukkan kepalanya. Penjaga berpikir itu sayang, tapi pria itu tidak akan selamat karena paladin. Meninggalkan tawanan, penjaga mengalihkan pandangannya ke orang lain di barisan. Perhatian penjaga beralih ke tahanan di sampingnya, seorang pria besar. Petugas itu bertanya-tanya bagaimana mereka berhasil menangkap barbarian yang begitu kuat. Kadam berjalan bersama yang lain, tapi kehadirannya menakutkan semua orang. Pria itu mencoba memahami apa yang terjadi hingga dia berada dalam situasi ini. Menatap tangannya, dia merasakan tubuh yang familiar, tapi tanpa kekuatan sebelumnya. Ternyata kegilaan dan rasa bersalah yang menggerogotinya juga telah menghilang. Berdasarkan teks permainan baru itu, dia menyadari bahwa dia telah memulai ulang permainan. Meskipun begitu, dia masih bingung karena permainan sebenarnya tidak dimulai seperti ini. Tiba-tiba seorang pria tua di sampingnya memulai percakapan ramah. Pria tua itu menawarkan Kadam jenis makanan untuk dimakan. Dia menyarankan agar Kadam mengunyah rute tersebut agar perjalanan tidak membosankan. Kadam tetap diam, hanya menganalisis gestur tak terduga pria tua itu. Dengan senyum, pria tua itu menjelaskan bahwa barbar pernah membantunya dan Kadam mengingatkan dia pada mereka. Dengan tangannya terikat, pria itu memegang rute yang ditawarkan pria tua itu. Pria tua itu bertanya bagaimana dia bisa tertangkap, tetapi Kadam hanya menjawab bahwa dia tidak tahu. Pria tua itu hanya mengangguk, seolah-olah mengerti situasi tersebut. Kadam berpikir bahwa paladin-paladin itu musuh bagi mereka yang tidak mengikuti keyakinan mereka. Jadi dia bertanya tentang kerajaan yang disebut-sebut itu, dan pria tua itu cukup terkejut. Kadam mengingat Lucia sebagai sebuah kerajaan dan bertanya-tanya apakah dia telah tiba di dunia paralel. Dia bertanya kemana mereka akan pergi, dan pria tua itu menjawab bahwa mereka akan menuju ibu kota kekaisaran. Di sana, mereka akan diadili oleh inkuisitor dan dia akan menghadapi sidang heresi. Pria itu lega karena dia tidak akan langsung dieliminasi, yang sudah cukup. Tetapi pria tua itu terkejut dengan ketenangannya dan bertanya bagaimana dia bisa merasa lega. Pria tua itu menjelaskan bahwa inkuisitor gila akan hukuman yang berat. Dia melanjutkan menggambarkan hal-hal mengerikan yang mereka lakukan pada tahanan. Mendengar itu, paladin merasa kesal dengan percakapan itu dan menyerang pria tua tanpa ragu-ragu. Pria tua itu terkena pukulan tepat di dadanya dan cahaya biru bersinar di dadanya yang terluka. Paladin lalu berteriak bahwa siapapun yang menghina agen Elga akan membayar dengan nyawanya, dan untuk menambahnya, dia bahkan memberikan senyuman sinis menunjukkan kekejamannya. Dari sana, kuda paladin hanya berbalik dan terus berjalan. Paladin mendekati dan bertanya kepada Kadam apakah dia yang menyebabkan keributan. Selanjutnya, kesatria mengancamnya, menyuruhnya memohon ampunan jika tidak ingin mengalami nasib yang sama. Dengan senyum sombong, pria berambut blonde itu berkata dia akan membiarkannya hidup jika dia memohon. Di hadapan situasi itu, Kadam hanya melemparkan senyuman mengejek. Hal ini membuat paladin marah, berteriak tentang bagaimana seorang heretik berani mengejeknya. Sejenak kemudian, dia menyerang dengan tombak bercahayanya, menyebutnya sebagai penistaan. Kadam menghadapi ujung tombak yang mendekat tanpa menunjukkan rasa takut. Kesatria itu terkejut sepenuhnya, tidak mengerti apa yang baru saja terjadi. Ternyata Kadam menangkap tombak itu dengan tangan kosong, bahkan saat terbelenggu. Paladin itu berteriak kesakitan saat mencoba menarik senjatanya kembali tanpa berhasil. Dalam keputusasaan, pria berambut pirang itu memerintahkan Kadam untuk melepaskannya segera. Pria itu menjawab bahwa jika itu yang dia inginkan, maka baiklah. Dari sana dia menarik tombak dengan sekuat tenaga, menarik kesatria dari kudanya. Sekarang di tanah, paladin berteriak bahwa dia akan menghakimi heretik terkutuk ini sekarang juga. Tapi tatapan marahnya segera berubah menjadi ketakutan murni, dan begitu saja Kadam melompat dengan kekuatan luar biasa menuju paladin. Dampak serangan itu menimbulkan awan debu yang besar. Pria itu mendarat dengan kaki tegak, sementara kesatria dan kudanya tergeletak di tanah. Kudanya terlempar jauh dan tampaknya terluka parah akibat pukulan itu. Kadam hanya berdiri diam, mengamati adegan itu tanpa reaksi. Tapi paladin bangkit dengan marah dan mengutuk Kadam, menyebutnya sebagai heretik kotor. Dia tidak percaya seorang bidah berani melukai utusan dewa. Pria itu berteriak bahwa meskipun dia hanya
punya seorang anak, seorang paladin tetaplah seorang paladin. Ujung tombak kesatria mulai bersinar dengan cahaya yang sangat intens. Dia lalu mengangkat senjatanya ke langit bersiap untuk serangan baru yang kuat. Kadam terkejut melihat kekuatan dikumpulkan oleh pria berambut blonde itu. Kesatria itu mulai berdoa kepada Dewi Elga, penguasa cahaya abadi. Terbakar cahaya, dia memohon kepada Dewi untuk menghukum pelayan kejahatan ini. Dengan tatapan amarah murni, dia bersiap untuk melancarkan serangan terakhir. Menghadapi situasi itu, dia melesat dengan kecepatan penuh ke arah Kadam. Kesatria itu melesat maju dengan tombaknya yang berkilau, siap untuk serangan terakhir. Kadam merasakan kekuatan serangan itu dan bersiap menghadapi yang terburuk. Dia tahu dia tidak bisa menghindar dan harus menanggung serangan itu secara langsung. Dengan itu, Paladin melepaskan gelombang energi emas yang menghancurkan. Serangan itu mengenai Kadam tepat sasaran, bahkan memecahkan rantai yang mengikatnya dengan kekuatannya. Debu mereda, mengungkapkan kawah besar di mana pria itu terbaring. Meskipun terluka, dia menggunakan cahaya biru di dadanya untuk menyembuhkan dirinya secara perlahan. Kesatria terkejut bahwa Kadam selamat dari serangan itu. Dengan sinis, pria berambut blonde itu berkata dia seburuk kulitnya yang tebal. Kadam berpikir bahwa tanpa statistik lamanya, dia dalam masalah serius. Dia menyesal tidak ada iblis di dekatnya untuk menggunakan kemampuannya. Dengan keputusasaan, pria itu mencari cara untuk melarikan diri dari situasi tersebut. Tiba-tiba, dia mencium aroma yang familiar berasal dari kereta yang hancur. Sementara itu, Paladin mendekati untuk memberikan pukulan terakhir. Kesatria mengakui kekuatannya, tetapi mengatakan bahwa inilah akhir baginya. Kesatria menyuruhnya untuk mendapatkan pengampunan Dewi Elga melalui kematiannya. Tiba-tiba ekspresi Paladin berubah menjadi kaget dan terkejut. Dengan itu dia menutup hidungnya dan bertanya apa bau mengerikan itu. Kadam hanya menatap kesatria itu dan mulai tertawa mengejek. Tawanya semakin keras dan pria berambut blonde bertanya apakah dia sudah gila. Kadam mengejeknya berkata, Dewi Elga memilihnya, bukan kesatria pemula itu. Dari sana dia memasukkan tangannya ke dalam puing-puing kereta mencari sesuatu. Sejenak kemudian, dia menarik keluar kepala goblin yang tersembunyi di sana. Pria itu melemparkan kepala itu ke arah Paladin yang mundur dengan jijik. Pada saat itu, tanda di dadanya mulai bersinar dengan cahaya biru. Matanya tertutup bayangan dan senyum jahat muncul di wajahnya. Memegang kepala monster, dia menatap Paladin dengan tatapan mengerikan. Menghadapi situasi itu, dia mendekatkan kepala itu ke wajahnya tanpa ragu. Darah monster mulai mengalir dan menetes ke tubuhnya. Dia lalu mengangkat kepala itu, bersiap untuk meneguk semua darahnya. Semua orang menonton dalam diam, tidak mengerti adegan aneh itu. Paladin berpikir Kadam telah gila karena bau darah. Dengan jijik, dia menunjuk seorang penjaga dan memerintahkannya untuk menghabisi pria itu. Prajurit itu maju, gemetar, sementara tubuh Kadam memancarkan aura merah. Penjaga malang itu ketakutan dan hampir tidak bisa memegang senjatanya. Meskipun ketakutan, dia berteriak dan menyerang Kadam dengan sekuat tenaga. Tapi pria itu lebih cepat dan menangkap wajah prajurit dengan satu tangan. Tangan Kadam mencengkram wajah prajurit dengan kekuatan luar biasa. Dan dengan begitu, prajurit malang itu tak berdaya melawan kekuatan prajurit. Dalam keputusasaan, pria itu memohon agar pria itu mengampuni nyawanya. Kadam mencengkram lebih keras, mengabaikan permohonan pria malang itu. Melihat adegan brutal itu, Paladin terkejut dan tak bisa berkata-kata. Tanpa belas kasihan, dia menghadapi penjaga dengan satu pukulan kuat. Dia menyadari peningkatan kekuatan itu tidak besar, tapi lebih dari cukup untuk keluar dari sana. Dengan senyuman mengerikan, dia berteriak bahwa ini lebih dari cukup. Kadam mengeluarkan raungan amarah, melepaskan aura merah. Di hadapan pemandangan itu, para penjaga benar-benar ketakutan, tidak tahu harus berbuat apa. Salah satunya hampir tidak bisa bicara dan mulai gemetar karena ketakutan. Dari sana dia berteriak putus asa kepada semua orang bahwa pria itu adalah monster. Tanpa berpikir dua kali, para prajurit meletakkan senjata mereka di tanah. Dengan itu mereka semua mulai berlari menjauh, berusaha menyelamatkan nyawa mereka. Paladin itu berteriak marah pada mereka untuk tidak mundur dan menaklukkan tahanan. Sejenak kemudian, dia mengancam akan menghukum siapapun yang melarikan diri dari pertempuran. Meskipun begitu, kesatria itu tahu bahwa jika dia terkena serangan beberapa kali lagi, itu akan menjadi akhir baginya. Memanfaatkan kekacauan,
kemudian Kadam melemparkan kepala monster itu. Paladin terkejut dan terjatuh ke tanah akibat hantaman. Terkejut, pria berambut blonde itu mengerang kesakitan, tidak bisa bangun dengan cepat. Ketika dia berbalik, dia melihat kepala iblis dan bingung dengan situasi tersebut. Malam itu dia berkeringat dingin, menyadari bahaya yang mengancamnya. Pada saat itu matanya dipenuhi kepanikan saat melihat sesuatu yang mengerikan. Dengan mata merah yang berkilau, Kadam melesat maju dengan kekuatan penuh. Di hadapan situasi itu, kesatria bersiap untuk bertarung. Berlutut di tanah, dia berdoa kepada Dewi Elga, memohon kekuatan untuk mengalahkan pelayan kejahatan. Matanya bersinar dengan cahaya yang intens dan dia dipenuhi dengan kekuatan ilahi. Dari sana pria berambut pirang itu maju dengan tombaknya dan tangannya untuk pertarungan akhir. Dengan teriakan perang, dia bersumpah untuk mengakhiri ini atas nama dewinya. Keduanya bertabrakan dalam kilatan cahaya yang terang dan kesatria itu berhasil menusuk Kadam. Dengan senyuman kemenangan, dia berkata, "Sayang sekali, tapi ini akhir bagi barbarian." Tapi Kadam menatapnya dan bertanya dengan sinis apakah itu semua yang dia miliki. Kesatria itu terkejut dan berkeringat dingin, tidak mengerti ketahanannya. Ternyata Kadam menangkap tombak itu dengan tangan kosong. Segera setelah dia menyiapkan pukulan, tangannya bersinar merah. Pukulan itu mendarat dengan tepat dan semburan darah berhamburan kemana-mana. Dampak pukulan begitu kuat hingga kesatria terlempar jauh, terjatuh ke tanah penuh darah. Kadam hanya berdiri di sana, menyuruhnya berhenti. Terbaring di tanah dan penuh luka, Paladin memohon ampunan. Kadam tetap berdiri sementara pria berambut blonde terus memohon nyawanya, seolah-olah mengabulkan permintaannya. Kadam berbalik dan mulai berjalan pergi, namun di dalam hatinya, kesatria itu mengetuknya dan bersumpah akan membalas dendam atas penghinaan ini. Masih terbaring di tanah, pria berambut pirang itu bernapas berat, memikirkan apa yang harus dilakukannya. Dia bersumpah akan membalas dendam atas nama Elga, tetapi menyadari sesuatu yang aneh. Tombak Kadam menyeret di tanah, menghasilkan suara yang mengerikan. Ternyata pria itu hanya mengambil senjata untuk kembali dan menyelesaikan pekerjaannya. Melihat bayangannya mendekat, Paladin itu panik total. Mata pria malang itu dipenuhi dengan keputusasaan dan ketakutan akan apa yang terjadi. Kadam berkomentar bahwa bahkan dalam situasi ini dia masih berdoa kepada dewinya. Dengan tombak di tangan, dia berharap pria berambut blonde itu menemukan dewi kesayangannya di alam baka. Dalam keputusasaan, kesatria itu berteriak agar dia menunggu dan tidak melakukannya. Tapi Kadam hanya mengutuknya dan menebas tombak tanpa belas kasihan. Dan begitu dia menghabisi Paladin itu selamanya, dia berdiri di sana menatap pemandangan itu penuh darah. Kadam hanya mengamati hasil amarahnya. Jauh di sana, dia melihat penjaga terakhir berlari panik di jalan. Para prajurit berteriak ketakutan, melarikan diri dari monster yang menghancurkan segalanya. Dengan itu, pria itu mengingat pelajaran penting dari kehidupan sebelumnya. Para penjaga terus berlari tanpa menoleh kelelahan. Salah satunya menoleh dan sejenak berpikir dia berhasil melarikan diri. Tapi harapannya pupus saat tombak tiba-tiba menembus tubuhnya. Senjata itu menancap ke semua prajurit dalam barisan dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Pelajaran itu sederhana dan jelas. Jangan pernah meninggalkan ujung yang longgar. Bersembunyi di semak-semak. Prajurit terakhir gemetar ketakutan. Menyaksikan pemandangan mengerikan itu, dia menutup mulutnya dan berdoa agar tidak ditemukan oleh iblis itu. Tapi Kadam perlahan memutar kepalanya ke arah semak-semak. Tanpa membuang waktu, dia melemparkan tombak lain dengan presisi yang mengerikan. Senjata itu melesat di udara seperti misil dan menghantam tempat persembunyian dengan tepat. Dan begitu saja, prajurit terakhir dihabisi tanpa kesempatan untuk melarikan diri. Tiba-tiba sebuah suara memanggilnya dan Kadam berbalik perlahan. Lelaki tua yang membantunya sebelumnya memujinya karena telah menghabisi Paladin. Dia mengatakan ada sesuatu yang ingin dia sampaikan. Namun sebelum dia selesai bicara, kepalanya meledak. Semprotan darah merah menyebar kemana-mana menodai rumput. Di hadapan pemandangan itu, para tawanan lainnya terdiam kaku karena ketakutan murni. Pria itu hanya mengikuti pelajaran yang dia pelajari dalam perjalanan pertamanya. Dengan itu, para pria lainnya mulai mundur perlahan ketakutan. Pelajaran itu sederhana,
hidupnya dan tidak akan pernah lagi melupakan untuk tidak meninggalkan urusan yang belum selesai. Wajah para tahanan memutar dalam keputusasaan dan kepanikan murni. Salah satu dari mereka lalu bertanya mengapa dia melakukan ini dan apa yang mereka lakukan salah. Kadam menangkapnya dengan tombak, sementara pria malang itu memohon agar dia berhenti. Tetapi dengan tatapan dingin, pria itu bersiap untuk memberikan pukulan terakhir tanpa ragu-ragu. Setelah semuanya, dia hanya berdiri diam mengamati medan pertempuran. Dengan begitu, dia berdiri sendirian di tengah-tengah mayat-mayat yang tergeletak di tanah. Kadam berpikir bahwa jika dia membiarkan mereka hidup, mereka akan memberitahu semua orang dan dia akan dikejar oleh para paladin. Dengan tombak di tangannya, dia menyatakan bahwa dia tidak bisa mengambil resiko seperti itu. Sementara itu, salah satu tawanan bersembunyi dan menangis ketakutan. Pria malang itu berbaring di semak-semak, gemetar tak terkendali tanpa tempat untuk melarikan diri. Tiba-tiba, Kadam mendekat dan pria itu berteriak ketakutan. Menghadapi satu-satunya yang tersisa, pria itu berkata bahwa dia adalah satu-satunya yang tersisa untuk menyelesaikan tugas. Dengan itu, Kadam mengangkat tombaknya, bersiap untuk memberikan pukulan terakhir. Pria itu berteriak bahwa itu tidak adil, tetapi Kadam sepertinya tidak peduli. Melihat tombak mendekat, tahanannya hanya gemetar, tidak bisa bereaksi. Dalam keputusasaan, dia memohon belas kasihan, bersumpah bahwa dia tidak melakukan kesalahan apapun. Kadam lalu menanyakan satu alasan bagus mengapa dia tidak boleh membunuhnya di sana. Pria itu mengatakan dia memiliki istri dan anak yang menunggunya dan bahwa dia dituduh secara tidak adil. Kadam berkata dia tampak tidak bersalah, tapi bukan alasan untuk hidup. Di detik terakhir, tahanan berteriak putus asa kata panduan. Dia bertanya apakah prajurit itu tidak membutuhkan panduan untuk perjalanannya. Terkejut dengan tawaran itu, Kadam bertanya apa maksudnya pria itu. Berkata dia adalah pedagang keliling dan lebih mengenal geografi daripada siapapun. Kadam bertanya kapan Luconia menjadi kerajaan karena dia ingat itu dulu adalah kerajaan. Pertanyaan itu membuat pedagang bingung dan tidak tahu jawabannya. Dia berpikir pria itu adalah barbar dari pegunungan yang kehilangan kontak berabad-abad yang lalu. Kadam kesal dengan keheningan dan bertanya apakah dia tidak tahu jawabannya. Pria itu mengatakan bahwa 2408 tahun telah berlalu sejak kerajaan didirikan. Kadam bertanya tahun berapa itu dalam kalender matahari bulan. Pedagang itu menjawab bahwa mereka tidak lagi menggunakan kalender itu, tetapi tahunnya adalah 1130. Pria itu terkejut mengetahui bahwa kalender umum benua itu telah menjadi kuno. Dengan itu, dia bertanya tentang gereja Elga dan dunia iblis. Pria itu menjelaskan bahwa benua itu sekarang terbagi menjadi 3 faksi. Gereja telah tumbuh kuat dan dari dunia iblis tidak ada yang kembali. Kadam terkejut mengetahui bahwa tidak ada yang pernah kembali dari dunia iblis. Dari sana dia bertanya apakah pria itu pernah mendengar nama Gail, Melissa, Gordon atau Cyril. Dengan ketakutan, pedagang menjawab bahwa dia belum pernah mendengar nama-nama itu seumur hidupnya. Tiba-tiba pedagang ingat dan mengulang nama Melissa dengan terkejut. Kadam menyadari bahwa mungkin dia mengenal nama itu dari suatu tempat. Pria itu mencoba mengingat nama-nama serupa seperti Alisa atau Melissa. Kadam bingung karena para pahlawan tidak mungkin dilupakan begitu saja. Pikirannya bekerja cepat mencoba memahami semua kegilaan ini. Dia lalu bertanya mengapa ada begitu banyak iblis dan pria itu menjawab bahwa tidak ada yang tahu. Beberapa orang mengatakan itu adalah hukuman ilahi dari Dewi Elga karena korupsi. Yang lain menyalahkan seorang arch gila atau kedatangan kejahatan kuno yang besar. Tapi hanya para dewa di atas awan yang tahu kebenarannya. Kadam tetap diam, memproses semua informasi. Dengan gerakan cepat, dia menusuk ujung tombak ke tanah dengan paksa. Pedagang itu ketakutan dan Kadam hanya berjalan melewatinya tanpa berkata apa-apa. Dari sana pria itu mulai berjalan sendirian menuju Cakrawala. Dia akhirnya menyadari bahwa dia berada di dunia ini 300 tahun setelah perjalanannya. Pria itu merasa seperti pengasingan di setiap dunia dan pengetahuannya kini tak berguna. Rekan-rekan senjatanya yang dulu kini memudar dalam ingatannya. Dia menyadari bahwa mereka semua hanyalah debu di era baru ini. Pria itu bertanya-tanya apakah hidup ini layak dilanjutkan. Mengulangi siklus pembantaian ini, dia tidak memiliki jaminan bahwa dia akan kembali ke rumah jika dia mencapai akhir lagi. Dan setelah mode New Game Plus ini, bisa saja ada mode New Game Plus Plus. Sepenuhnya putus asa, Kadam tampaknya membuat keputusan drastis. Dengan itu, dia mematahkan tombak yang dia gunakan dengan tangan kosong tanpa ragu-ragu. Pedagang itu benar-benar terkejut, tidak mengerti apa yang sedang terjadi.
Dari sana, pria itu mengarahkan ujung tajam senjata ke lehernya sendiri. Dia bersiap untuk mengakhiri semuanya di sana, dan saat itu juga, dalam keputusasaan, pedagang bertanya apa yang dia pikirkan. Kadam berpikir bahwa jika dia akan pergi, sekarang adalah waktu yang tepat. Dengan begitu, dia menekan ujung tombak ke tenggorokannya dengan kekuatan. Satu-satunya hal yang diharapkan adalah tidak ada layar game over setelahnya. Dengan mata tertutup, prajurit itu bersiap untuk mengambil napas terakhirnya. Ujung tombak menyentuh kulitnya dan dia siap untuk akhir. Tapi kenangan tentang Melissa melintas di benaknya dengan rencananya untuk masa depan. Dengan mata putih, dia sepertinya berubah pikiran di detik terakhir. Kadam lalu menarik tombak itu dan bertanya tentang nama Melissa. Pria itu mengatakan bahwa nama tuan pertama menara itu sangat mirip dengan itu. Pria itu bertanya di mana menara itu berada, dan pedagang menjawab bahwa menara itu berada di Pistana. Dia menjelaskan bahwa perjalanan akan memakan waktu setidaknya 2 bulan dari sini. Kadam diam memproses informasi baru yang baru saja diterimanya. Dengan senyum samar, dia bergumam bahwa pria malang itu mengatakan hal itu pada waktu yang salah. Mengingat Melissa, dia menyadari bahwa dia tidak bisa melakukannya meskipun dia ingin. Jadi dia memerintahkan pria itu untuk membimbingnya melalui jalan tercepat ke Manara. Kadam berpikir dia tidak bisa membuang terlalu banyak waktu untuk bertindak sebagai pemandu sendiri. Dia mencengkram lengan pedagang dan berkata akan memberinya pembayaran paling berharga. Dengan tatapan serius, prajurit itu menyatakan bahwa pembayarannya adalah nyawanya. Ujung tombak berdarah jatuh ke tanah, melambangkan keputusan yang baru. Kadam memerintahkannya untuk bersiap karena mereka akan berangkat sekarang. Pedagang itu setuju tanpa protes. Kadam lalu menemukan pedang di reruntuhan kereta. Dia mengambilnya dan berpikir bahwa meskipun bukan senjata suci, itu cukup. Pria itu menyesal tidak bisa mengambil tombak paladin karena itu barang yang dikuduskan. Dengan itu dia menyesali tidak memiliki kapaknya yang lama dari perjalanan pertama. Sementara itu, pedagang itu mengumpulkan barang-barangnya dengan lega karena selamat. Tiba-tiba Kadam memberikan kepadanya sebuah kantong berisi darah iblis. Dia lalu mengambil perlengkapan barunya, bersiap untuk perjalanan. Dengan segala sesuatunya siap, dia berkata sudah waktunya berangkat, dan pedagang itu terlihat ketakutan. Dari sana, keduanya memulai perjalanan menuju menara sihir. Kembali ke tempat pembantaian, beberapa burung gagak berputar-putar di atas mayat-mayat di tanah. Burung-burung yang tampak menyeramkan itu mulai mendekati sisa-sisa mayat. Pada saat itu, sepasang paladin baru menemukan mayat Linton Pelipus. Kesatria itu mencatat bahwa semua orang telah dibantai dan bertanya apa yang akan mereka lakukan sekarang. Wanita bernama Lady Helik hanya menatapnya dengan ekspresi serius dan percaya diri. Helik memerintahkan Ethan untuk mencari petunjuk apapun yang bisa dia temukan. Mereka tidak bisa kembali ke Uskup Agung tanpa bukti apapun. Kesatria itu setuju dengan perintah itu. Sementara wanita muda itu bergumam bahwa situasi ini sungguh menyedihkan. Berdiri di atas mayat paladin, dia bertanya-tanya siapa yang berani membunuh agen suci. Dan di atas itu semua, dewa-dewa Uskup Agung. Dengan tatapan penuh amarah, prajurit itu bersumpah bahwa siapapun pelakunya, dia menjamin mereka akan membayar mahal atas apa yang telah mereka lakukan. Adegan kemudian berpindah ke malam yang gelap dan sunyi dengan bulan purnama di langit. Jauh di dalam hutan, Kadam beristirahat di dekat api unggun. Seiring waktu, api unggun perlahan mulai padam. Memanfaatkan malam yang tenang, Kadam berbaring untuk beristirahat sejenak. Di sampingnya terdapat ransel berisi persediaan untuk perjalanan panjang. Tiba-tiba seseorang mulai berlari panik melalui hutan gelap. Orang itu kehabisan napas, terengah-engah karena usaha dan kelelahan yang luar biasa. Kita melihat bahwa itu adalah pedagang yang melarikan diri dan berteriak bahwa dia akhirnya berhasil melarikan diri. Dengan wajah yang penuh ketakutan, dia berpikir dia perlu pergi sejauh mungkin. Dia ingat berpikir bahwa meninggalkan kerajaan itu berbahaya dan mempertimbangkan untuk mencari teman perjalanan. Tapi di benaknya, teman perjalanan itu adalah seorang barbar yang memakan iblis dan membunuh puluhan orang. Setelah semua itu, dia masih mengamati prajurit itu selama beberapa hari dan akhirnya menyadari bahwa dia benar-benar monster. Pedagang menawarkan daging kering dan kentang. Kadam hanya diam-diam mengamati pria itu. Ketakutan, pria itu menawarkan tempat untuk berbaring di dekat api unggun, tapi pria itu terus diam. Dia mencoba bertanya bagaimana prajurit itu bisa berada di kerajaan, tapi menyerah. Pedagang memutuskan lebih baik diam, dan begitu dia menyadari bahwa barbarian itu hampir tidak pernah berbicara dengan orang lain dan juga melarang pertanyaan yang
yang tidak perlu. Tidak peduli seberapa lama dia mengamatinya, dia tidak bisa membaca pikirannya. Bagi pedagang, pria itu bukan manusia, tetapi binatang liar. Menghadapi situasi itu, dia merasa seperti sedang melakukan pertunjukan sirkus, seolah-olah kepalanya ada di mulut singa setiap hari. Jika itu satu-satunya masalah, dia bisa mengatasinya dengan cara tertentu. Tapi kenyataannya, pedagang itu benar-benar kelelahan. Masalah terbesar adalah kecepatan berjalan barbarian yang konyol. Kadam berbalik dan mengatakan dia terlalu lambat. Pria itu mengatakan dia mungkin tidak terlihat seperti itu, tapi dia adalah pedagang yang sangat cepat dan tak kenal lelah. Dia menganggap dirinya yang terbaik di profesinya, tapi setiap kali dia menunjuk arah, prajurit itu sudah jauh di depan. Sebelum dia menyadarinya, pria itu sudah tidak terlihat, dan ketika dia akhirnya berhasil mengejar setelah banyak usaha, prajurit itu hanya membuat komentar dingin dan mulai berjalan lagi. Sejak saat itu dia hanya menatapnya sampai akhirnya tiba. Tatapan pria itu seperti ancaman besar baginya. Dia merasa Kadam akan menghancurkan tengkoraknya jika dia terlambat. Tanpa dia sebagai pemandu, mereka sudah puluhan mil jauhnya. Pedagang itu bertanya-tanya apakah kaki pria itu terbuat dari baja. Dia sudah diambang gangguan saraf dan tidak bisa menahannya lagi. Dia merasa seolah-olah akan mati dan perlu melarikan diri dengan cara apapun. Kecepatan perjalanan itu simpel, tidak mungkin bagi manusia. Dengan itu, kesempatan untuk melarikan diri datang lebih cepat dari yang dia harapkan. Pedagang itu berlari sekuat tenaga melalui malam yang gelap. Sekarang dia sudah melarikan diri ke kegelapan hutan. Dia merasa aman. Kesatria itu tidak akan bisa mengetahui arah yang dia ambil. Tiba-tiba pria itu mengeras kesakitan dan frustasi saat mengingat sesuatu. Dia lupa sesuatu yang sangat penting di belakang. Ternyata tasnya yang berisi seluruh hartanya ditinggalkan bersama pejuang itu. Di dalamnya ada lilin, sabun, cermin, dan bahkan cincin tua. Jika dia mencoba mengambil tas itu, dia pasti akan membangunkan binatang buas yang sedang tidur. Dia menyesali kehilangan itu, tetapi nyawanya jauh lebih berharga. Dan begitu, pedagang itu melanjutkan pelariannya yang putus asa melalui hutan. Dia hanya ingin sejauh mungkin dari monster itu. Dia tidak tahu berapa lama dia telah berlari dan merasa benar-benar tersesat. Tetapi dia yakin bahwa dengan jarak sejauh ini, dia sudah aman. Dengan napas lega, pria malang itu merayakan kebebasannya. Dia hampir tidak percaya berhasil selamat dari situasi itu. Tapi tiba-tiba, suara yang familiar bertanya kemana dia pergi dengan terburu-buru. Pria itu membengkak seketika, lumpuh karena ketakutan murni. Dia tidak percaya dan bertanya-tanya bagaimana hal ini mungkin terjadi. Matanya melebar karena ketakutan saat perlahan berbalik. Di depannya, Kadam muncul dan bertanya mengapa dia melarikan diri. Wajah pria itu serius dan menakutkan seperti biasa. Prajurit itu menatapnya dan bertanya apakah dia tidak lagi membutuhkan pembayaran yang dijanjikan. Tatapannya membuat pedagang malang itu terdiam. Dengan gemetar ketakutan, pria itu bahkan tidak bisa membentuk kalimat yang utuh. Dia gemetar dari kepala hingga kaki, tidak tahu harus berbuat apa. Dari sana dia menjatuhkan diri ke tanah dan berteriak bahwa dia telah melakukan dosa besar. Dia bersumpah tidak akan pernah lagi melupakan anugerah telah diselamatkan nyawanya. Dalam keputusasaan, dia memohon ampunan dan meminta prajurit itu untuk memaafkannya sekali ini saja. Tapi Kadam berkata dia tidak mau alasan. Namun, alasan pelariannya, jika dia tidak menyelesaikan masalah, pria itu akan melarikan lagi. Dengan wajah serius, pria itu menuntut dia menjelaskan mengapa dia mencoba melarikan diri. Pedagang itu tergagap dan mengatakan bahwa kecepatan prajurit itu terlalu cepat baginya. Dia merasa bahwa jika dia terus mencoba mengejar, dia akan mati di tengah jalan. Di hadapan keheningan, pria malang itu menutup matanya dan berpikir dia pasti akan mati. Kadam hanya diam sejenak, memikirkan apa yang harus dilakukan. Dari sana, dia bangun dan menyuruh mereka kembali ke perkemahan. Pedagang itu terkejut, tidak mengerti reaksi pria itu. Dengan itu, Kadam berkata bahwa mulai sekarang dia akan berjalan sedikit lebih lambat. Pria itu hampir tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya, dan begitu Kadam berbalik dan mulai berjalan kembali ke api unggun. Pedagang itu benar-benar bingung, tidak mengerti perilaku tak terduga si barbar.
Beberapa saat kemudian, keduanya kembali ke perkemahan dengan api unggun menyala. Pria itu tidur dengan tenang, sementara Kadam berjaga. Tetapi pria malang itu tampaknya sedang bermimpi buruk dan bergumam memohon ampunan. Dia mengatakan itu adalah kesalahan dan memohon untuk diampuni. Kadam hanya menatapnya dalam diam, seolah-olah merenungkan situasi tersebut. Pria itu berpikir bahwa kecepatan jalannya adalah kebiasaan dari perjalanan pertama. Setiap saat terasa mendesak, seolah-olah dia sedang dikejar. Itu adalah neraka di mana segalanya gersang dan musuh. Makanan dan air tidak pernah melimpah, dan istirahat adalah kemewahan. Kadam lalu menghela napas. Masa-masa putus asa itu akhirnya berlalu. Berbeda dengan neraka itu, lingkungan saat ini tidak seberbahaya. Makanan dan air melimpah, dan dia bisa beristirahat dengan tenang. Selain itu, dia menemukan alasan bagus untuk memperlambat langkahnya. Pedagang ini adalah panduan yang sangat berguna. Pedagang itu mengatakan ada banyak gesekan di perbatasan akhir-akhir ini. Dia menyarankan untuk mengambil rute alternatif ke sisi di mana penjagaan lebih lemah. Di hadapan usulan itu, Kadam hanya menjawab kalau begitu. Pria itu tampak lega dengan respon sang prajurit. Dengan itu, pria itu setuju dan menyuruh mereka mengikuti saran pemandu. Pedagang itu tersenyum puas dan percaya diri. Kadam berpikir dia memiliki peta benua di kepalanya, tapi itu peta dari lebih dari 300 tahun yang lalu. Pedagang menjelaskan bahwa kebanyakan paladin terobsesi dengan catatan mereka. Itulah mengapa mereka memburu iblis di sekitar dengan mata berapi-api. Pria itu bertanya-tanya mengapa begitu sulit menemukan iblis. Kini dia mengerti itu karena paladin. Dengan itu dia melihat kantong minumannya dan menyadari darah itu segera tidak bisa digunakan. Dia perlu mendapatkan darah segar sebagai cadangan. Adegan lalu berpindah ke malam gelap di hutan. Bulan sabit bersinar di langit menerangi jalan. Tiba-tiba Kadam berhenti dan pedagang itu menoleh dengan terkejut. Dia tidak mengerti mengapa prajurit itu berhenti begitu tiba-tiba. Pria itu menunjuk ke depan dan berkata, ada desa tepat di sana. Mereka bisa beristirahat dan mengisi ulang persediaan sebelum melanjutkan perjalanan. Pedagang itu mengatakan tempat itu tampak seperti desa pertanian. Dia menyarankan tempat itu adalah tempat terbaik untuk meminta makanan dan tempat tinggal. Kadam hanya mengamati tempat itu dengan wajah serius. Sepertinya dia menyadari ada sesuatu yang sangat salah dengan desa itu. Jadi pedagang itu berkomentar bahwa aneh sekali tidak ada satupun lampu yang menyala. Dia terkejut dan bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Dan untuk memperburuk keadaan, sudah waktunya makan malam, tetapi gerbang kayu terbuka. Selain itu tidak ada penjaga yang menjaga pintu masuk. Menghadapi situasi itu, pria itu bertanya-tanya apakah desa itu sudah ditinggalkan. Prajurit itu berkata mereka hanya akan tahu jika mereka masuk untuk memeriksa. Mendengar itu, pedagang itu ketakutan dengan ide masuk ke desa. Dia memperingatkan bahwa mungkin ada monster yang muncul dan mengusir semua orang. Ketenangan di desa itu mengganggu dan tidak ada yang bergerak. Suasana tempat itu membuat pedagang malang itu merinding. Pria itu sepertinya mempertimbangkan kemungkinan adanya monster atau iblis. Ide itu tidak menakutinya. Dia sebenarnya tampak tertarik. Dari sana dia meletakkan tangannya dengan mantap di gagang pedangnya. Kadam bersiap menghadapi bahaya apapun yang mungkin muncul. Tanpa ragu, prajurit itu menarik senjatanya dengan tatapan yang tegas. Dia lebih dari siap pertempuran yang mungkin datang. Dengan senyum sinis dia berkata, itu kabar baik. Sepertinya dia memang membutuhkan darah segar. Jadi dia masuk ke desa tanpa rasa takut. Pedagang itu mengikuti dia, gemetar ketakutan akan apa yang mungkin mereka temukan. Pria itu bertanya apa yang terjadi dan jika tempat itu kosong. Dia mencatat bahwa tempat itu tidak terlihat seperti desa yang ditinggalkan. Kadam maju dengan hati-hati melalui jalan-jalan berdebu. Dia waspada terhadap gerakan mencurigakan di sekitar. Tiba-tiba pandangannya tertuju pada sesuatu dan dia berhenti berjalan. Sepertinya dia telah menemukan jawaban atas misteri itu. Pedagang bertanya mengapa dia berhenti tiba-tiba. Tidak mengerti situasi. Dia tampak bingung dan sedikit takut oleh keheningan prajurit itu. Dia lalu menyadari bahwa itu adalah satu-satunya rumah dengan pintu terbuka. Dari kegelapan, sesuatu sepertinya mengawasi mereka dengan intens. Tiba-tiba kaki besar menghantam tanah berdebu dengan keras. Makhluk itu bersiap menyerang tanpa peringatan. Dengan teriakan mengerikan, monster itu menyerang dengan senjata di tangan. Tampaknya seperti goblin raksasa yang marah.
Matanya merahnya bersinar di kegelapan, menunjukkan dahaganya akan darah. Makhluk itu menatap dua penyusup dengan kebencian murni, tapi kadam lebih cepat dan memenggal kepala monster itu. Pukulan itu begitu cepat sehingga makhluk itu bahkan tidak melihat apa yang terjadi. Dengan begitu saja, kepala goblin terbang di udara, memancarkan darah. Pemandangan brutal itu membuat pedagang panik. Pria itu berteriak ketakutan saat melihat tubuh makhluk itu jatuh. Dia tidak siap menemukan sesuatu seperti itu di sana. Pada saat itu, kaki monster lain muncul dalam kegelapan rumah. Sepertinya pesta baru saja dimulai bagi sang prajurit. Beberapa saat kemudian, beberapa goblin lain keluar dari rumah dengan amarah. Mereka sepertinya siap membalas dendam atas kematian teman mereka. Pedagang terkejut dan berkata goblin tidak agresif. Kadam menyadari bahwa sesuatu telah membuat mereka menjadi agresif dan berbahaya. Dengan senyum sinis, dia menyadari bahwa ia datang ke tempat yang tepat. Dia akhirnya menemukan sumber darah segar. Dengan itu, salah satu goblin menyerang dengan tongkat untuk menghancurkannya. Makhluk itu tampaknya tidak peduli dengan kekuatan prajurit. Kadam membalas serangan dengan tebasan pedang bercahaya. Bila pedang itu melintas di udara dengan kecepatan yang mengagumkan, serangan itu mengenai beberapa monster sekaligus, membuat mereka terkejut. Mereka tidak menyangka manusia bisa sekuat itu. Dengan tatapan fokus, Kadam bersiap untuk pertempuran yang akan datang. Salah satu goblin mengeluarkan raungan yang memekakan telinga dan menyerang tanpa rasa takut, tetapi sang prajurit jauh lebih cepat dan bergerak seperti bayangan biru melintas area tersebut. Serangannya membelah udara dengan kekuatan mengagumkan, memotong-motong makhluk-makhluk itu. Pedangnya kemudian bertabrakan dengan senjata monster, menciptakan percikan api di udara. Segera setelah itu, goblin lain dengan tatanan rambut mohawk menyerang dengan kapaknya di tangan. Tanpa membuang waktu, Kadam sudah bersiap untuk serangan berikutnya. Dengan gerakan cepat, dia dengan mudah menusuk dada salah satu makhluk itu. Monster itu menatap pisau di dadanya, tidak mengerti apa yang terjadi. Dari sana dia mengakhiri makhluk itu dengan pukulan brutal ke kepala. Kadam memegang monster itu dengan satu tangan dan mengakhiri hidupnya selamanya. Dengan semua musuh tergeletak di tanah, pedagang bertanya apakah semuanya sudah berakhir. Prajurit itu melihat sekeliling dan menjawab bahwa mungkin belum berakhir. Pada saat itu, tangan hijau mencengkram kaki pedagang dari belakang. Makhluk itu menariknya ke dalam kegelapan rumah terdekat. Ternyata, makhluk itu menahan seorang gadis kecil sebagai sandera. Pedagang terkejut dan berteriak saat menyadari itu adalah seorang anak. Saat itu, goblin mengeluarkan raungan amarah bersiap untuk menyerang. Tapi Kadam melemparkan pedangnya ke arah monster. Dengan presisi luar biasa, dia melemparkan senjata itu untuk mengenai makhluk itu. Bila pedang melayang di udara dan menancap tepat di tengah dahi makhluk itu, goblin itu mengerang kesakitan, tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Dengan pukulan itu, monster itu terjatuh ke belakang, melepaskan gadis kecil itu ke tanah. Pedagang putus asa dan bertanya apakah dia tidak berpikir dia mungkin akan mengenai gadis itu. Kadam menjawab bahwa itu tidak akan terjadi dan melepaskan gadis itu. Dengan wajah serius, dia berbalik ke arah gadis kecil dan memanggilnya untuk bicara. Gadis itu menangis ketakutan dan Kadam berkata dia punya beberapa pertanyaan. Pedagang mencoba menenangkannya, mengatakan mereka bukan orang jahat. Dia menawarkan sepotong permen kepada gadis kecil yang mulai memakannya. Sedikit curiga, Kadam berkomentar bahwa pedagang itu pandai berurusan dengan anak-anak dan dia membanggakan hal itu. Pedagang menjelaskan bahwa dia memiliki anak seusia gadis itu di rumah. Itulah sebabnya dia pandai berurusan dengan anak-anak. Kadam hanya diam-diam mengamati adegan itu. Dengan permen di mulutnya, gadis kecil itu mulai tergagap mengucapkan kata ibu. Dia sepertinya mengingat sesuatu yang penting. Mendengar itu, pria itu berjanji akan membantu gadis itu menemukan ibunya. Dia mencoba menghibur gadis kecil itu dengan boneka kelinci. Tetapi dengan air mata di matanya, gadis itu mengatakan orang tuanya meninggalkannya di sana. Pengakuan itu membuat kedua pria itu terkejut. Pedagang itu putus asa dan bertanya apakah mereka yang mengikatnya. Dia tidak percaya ada orang yang melakukan itu pada putrinya sendiri. Kadam akhirnya memahami situasi aneh di desa itu. Dia akhirnya mengerti apa yang terjadi pada penduduk desa. Tiba-tiba, suara perempuan yang putus asa berteriak memanggil nama gadis kecil itu, Rini. Wanita itu sepertinya mencari dia di dalam kegelapan. Seorang kerumunan penduduk desa muncul dengan obor, dan wanita di depan berteriak pada mereka. Dia menyeru semua orang diam karena goblin. Ibu itu
itu berlari dan memeluk putrinya, bertanya apakah dia baik-baik saja dan apakah dia terluka. Rini kecil hanya diam di pelukannya. Dengan air mata lega, wanita itu berterima kasih pada para dewa karena putrinya selamat. Dia tampak benar-benar bahagia telah menemukan gadis kecil itu. Sejenak kemudian, para penduduk desa melihat tumpukan mayat goblin di tanah. Mereka terkejut dan bertanya-tanya apa yang terjadi di sana. Seorang pria dengan obor bertanya apakah Kadam yang melakukan semua ini. Dia hampir tidak percaya dengan pemandangan di depannya. Dengan tatapan dingin, pria itu meraih kepala salah satu monster mati. Dia menjawab bahwa bukan dia yang melakukannya. Dari sana, dia mencabut pedangnya dari kepala goblin dengan gerakan cepat. Dia lalu menyatakan bahwa pedangnya lah yang melakukan pekerjaan itu. Kemudian, dia menghadapi para penduduk desa dan bertanya mengapa mereka mengorbankan gadis kecil itu. Dia ingin memahami alasan dibalik tindakan pengecut mereka. Dan yang lebih parah lagi, ada setan di sana yang membuat situasi semakin serius. Penduduk desa hanya diam tanpa kata-kata. Pemimpin desa mulai menjelaskan bahwa hutan dipenuhi goblin. Mereka pindah ke sana setelah tanah mereka kering. Namun, beberapa waktu lalu, sesuatu yang aneh terjadi dan goblin mulai menyerang mereka. Tidak ada yang tahu alasan perubahan perilaku mereka. Mereka begitu ganas sehingga korban mulai berjatuhan dengan cepat. Penduduk desa tidak punya pilihan selain melawan. Jadi para pria desa berkumpul dan berangkat untuk membasmi makhluk-makhluk itu. Mereka bertekad melindungi keluarga mereka. Namun di sana mereka melihat sesuatu yang membuat mereka ketakutan dan putus asa. Seekor makhluk iblis memimpin pasukan goblin. Mereka tidak memiliki kekuatan untuk menghadapi iblis dan pasukannya. Para penduduk desa menyerah dalam keputusasaan. Tanpa pilihan lain, makhluk itu tidak membunuh mereka, tetapi mengajukan tuntutan mengerikan sebagai gantinya. Dia akan kembali minggu depan untuk mengambil korban. Dari setiap keluarga, dia menuntut korban berupa anak yang paling tidak berguna. Perintah kejam yang membuat semua penduduk desa hancur. Pedagang itu terkejut dan bertanya apakah anak-anak lain sudah diambil. Dia tidak percaya mereka menuruti perintah iblis. Seorang penduduk desa marah dan bertanya siapa lagi yang bisa mereka korbankan. Dia mengatakan mereka tidak bisa menyerahkan anak-anak yang lebih tua. Kadam marah dan menghancurkan meja dengan satu pukulan. Kekuatan pukulan itu membuat semua orang di ruangan terkejut. Dengan wajah serius, dia bertanya berapa banyak tanduk yang dimiliki makhluk itu di kepalanya. Pertanyaan itu membuat pemimpin desa terkejut. Pria itu menjawab bahwa iblis itu tidak memiliki tanduk di kepalanya. Informasi itu membuat Kadam berpikir dan curiga. Kadam diam sejenak, memproses informasi baru tersebut. Dia sepertinya sedang menyusun puzzle di benaknya. Dengan itu, Kadam mengambil pedangnya dan menyuruh mereka mengantarnya. Pemimpin desa bingung dan bertanya kemana dia ingin pergi. Pria itu menatapnya dan bertanya kemana menurutnya mereka akan pergi sekarang. Dengan tatapan yang tegas, dia berkata ke sarang iblis. Jadi penduduk desa menyalakan obor mereka untuk menerangi jalan gelap. Dari sana, semua orang mengikuti Kadam melalui hutan di malam hari. Pemimpin desa meminta maaf, mengatakan mereka tidak punya cara untuk membayar jasanya. Tetapi Kadam berkata dia punya alasan sendiri dan tidak membutuhkan imbalan. Pria itu sangat bersyukur dan memanggil Kadam tuan mercenari. Kadam mengambil kapak, mengatakan dia membutuhkan senjata lain. Sebentar kemudian, mereka tiba di pintu masuk gua gelap dan menakutkan. Pemimpin menunjuk dan mengatakan monster yang menakuti mereka ada di dalam. Dengan kapak barunya di tangan, dia bersiap untuk pertempuran yang akan datang. Dengan wajah ketakutan, pemimpin desa mengatakan mereka akan kembali dan menunggu. Dia beralasan bahwa goblin mungkin akan menyerang desa. Pedagang itu terkejut dan bertanya apa maksudnya. Dia tidak percaya mereka semua datang hanya untuk memandu dan sekarang akan kabur. Kadam mengatakan bahwa pengecut hanya menghalangi dan menyuruh pedagang itu ikut dengannya. Dia membutuhkan seseorang untuk memegang obor, sementara dia bertarung. Tanpa mengerti apa-apa, pria malang itu hanya menonton yang lain pergi. Ini jelas bukan yang diharapkan terjadi, dan begitu keduanya masuk ke gua gelap dan sunyi, pedagang itu gemetar ketakutan, memegang obor dengan erat. Dari sana dia bertanya mengapa prajurit itu tidak mengkritik penduduk desa. Mereka mengorbankan anak-anak mereka dan bahkan tidak berusaha menyelamatkan mereka. Kadam hanya menatapnya dan bertanya apakah dia pernah menghadapi iblis hidup. Pedagang itu tergagap dan menjawab, tidak, tapi dia pernah melihat mayat di pasar gelap. Kadam menjelaskan bahwa seseorang tidak akan pernah sama setelah bertarung dengan iblis. Keinginan untuk hidup hancur dan hanya ketakutan dan keputusasaan yang tersisa. Kamu tidak bisa mengharapkan kendali diri dari orang biasa dalam situasi
situasi seperti itu. Meskipun begitu, pria itu mempertanyakan bagaimana mereka bisa mengorbankan anak-anak mereka sendiri. Dia mengatakan bahwa bahkan hewan pun menghargai anak-anak mereka. Kadam menjelaskan bahwa mereka membuat pilihan untuk bertahan hidup dan tidak bisa dihukum. Mereka tidak punya pilihan lain selain itu. Pedagang itu berpikir bahwa dari sudut pandang anak-anak, seolah-olah dunia telah meninggalkan mereka. Dia bertanya-tanya apa gunanya hidup jika kamu meninggalkan kemanusiaanmu sendiri. Kadam terus berjalan dan pria itu memanggilnya dengan cemas. Kadam berpikir bahwa penduduk desa lebih manusiawi daripada dirinya. Moralitasnya menjadi terbelokkan setelah begitu banyak pertempuran berdarah. Pedagang itu ketakutan oleh keheningan dan mengganti topik pembicaraan. Dia bertanya apakah prajurit itu berpikir bahwa anak-anak itu masih hidup. Kadam diam sejenak, memikirkan pertanyaan itu. Dia seolah-olah menganalisis semua kemungkinan sebelum menjawab. Dia berkata bahwa jika makhluk itu kejam dan licik, dia menjaga mereka tetap hidup. Seekor iblis yang kurang kejam sudah lama membunuh mereka. Pedagang bingung dan tidak mengerti maksudnya. Dia panik saat melihat prajurit tiba-tiba mengangkat kampaknya. Dengan tatapan fokus, Kadam bersiap menyerang. Pedagang berteriak putus asa, berpikir dia akan menjadi korban berikutnya. Tanpa ragu, Kadam melempar senjata dengan sekuat tenaga. Kapak melesat melalui kegelapan gua seperti proyektil. Pedagang itu meringkuk ketakutan dan berteriak, terkejut oleh tindakan itu. Dia tidak percaya apa yang baru saja terjadi. Kapak berputar di udara dengan kecepatan mengagumkan. Senjata itu melesat menuju target yang belum kita lihat. Sejenak kemudian, senjata itu menghantam sesuatu di kegelapan gua. Suara benturan bergema di tempat yang sunyi. Kadam berbalik dan mengulurkan tangan kepada pedagang yang ketakutan. Pria itu bingung, tidak mengerti gestur prajurit itu. Di kegelapan, kaki makhluk hijau aneh muncul. Sepertinya makhluk itu perlahan mendekati keduanya. Ternyata kapak itu mengenai kepala goblin. Pedagang terkejut melihat makhluk itu terbaring di tanah. Monster itu mengerang kesakitan dengan senjata tertancap di tengkoraknya. Di latar belakang, goblin-goblin lain dengan mata merah mengamati adegan itu. Dengan itu, pasukan goblin marah menyerbu untuk menyerang. Mereka berteriak marah, siap membalas dendam teman mereka. Pedagang itu berteriak ketakutan, bertanya-tanya dari mana datangnya begitu banyak monster. Kadam hanya menyuruhnya untuk memegang obor dengan teguh dan jangan gemetar. Tanpa membuang waktu, prajurit itu menendang keras ke tanah dan menyerbu ke medan perang. Dia tidak terlihat terintimidasi oleh jumlah musuh. Menghadapi serangan dari goblin berambut mohak, Kadam bersiap untuk membalas. Makhluk itu berteriak kaget saat melihat pisau mendekat. Dengan serangan cepat, pria itu menusuk monster itu tepat di dada. Makhluk itu berteriak kesakitan, tetapi serangan tidak berhenti di situ. Dia lalu mencengkram lengan goblin dengan kekuatan yang luar biasa. Makhluk itu tidak punya kesempatan untuk melepaskan diri dari cengkramannya. Dari sana, dia menggunakan salah satu monster sebagai perisai dan menyerang yang lain. Goblin-goblin berteriak marah melihat pemandangan aneh itu. Dengan pedangnya tertancap di batu, dia menyadari ada masalah kecil di area tersebut. Stalagmit di gua akan menyulitkan penggunaan pedangnya. Dia membutuhkan ruang untuk bertarung dengan lebih leluasa. Sementara itu, goblin-goblin itu menggigit gigi dengan amarah murni. Mereka bersiap menyerang secara bersamaan. Di hadapan situasi itu, Kadam melilitkan kain di tangannya. Dia melakukannya untuk mendapatkan cengkraman yang lebih kuat pada senjatanya. Dengan pedang di tangan, dia menghadapi gerombolan makhluk jelek itu. Pejuang itu sudah siap untuk ronde berikutnya. Dengan itu, dia menyerang lagi dengan serangan cepat dan tepat. Bilah pedang meluncur melalui udara menuju target berikut. Serangan itu mengenai salah satu monster tepat di mata tanpa ampun. Makhluk itu bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi terhadap serangan mematikan itu. Dia lalu menjadi kabut amarah dan darah di tengah gua. Pejuang itu membabat habis setiap goblin yang berani menghalangi jalannya. Ditutupi darah, Kadam menghadapi musuh-musuh yang tersisa. Pertempuran jauh dari selesai, tapi dia tidak menyerah. Melihat kapak tertancap di tubuh monster, dia berpikir sebaiknya dia juga menggunakannya. Dengan itu, dia menarik senjatanya dari kepala makhluk itu tanpa kesulitan. Dia lalu melemparkan dirinya ke tengah-tengah monster dengan dua senjatanya. Adegan itu segera berubah menjadi pembantaian. Dari sana, dia membabat musuh-musuh yang muncul di depannya. Monster-monster itu tak punya kesempatan untuk melawan. Kepala salah satu makhluk itu terlempar ke udara akibat serangan yang bersih. Sejenak kemudian, kepala makhluk itu jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk yang pelan. Melihat adegan brutal, pedagang itu pucat dan
hampir muntah. Dia hampir tidak percaya bahwa Kadam menghabisi mereka semua sendirian. Gua itu dipenuhi dengan mayat. Di hadapan pembantaian ini, goblin-goblin yang tersisa berteriak dan melarikan diri. Mereka mencoba melarikan diri ke bagian belakang gua. Pria itu memperingatkan bahwa makhluk-makhluk itu melarikan diri dengan kapak berdarah di tangannya. Kadam mengatakan mereka akan mengejar mereka karena mereka akan membawa mereka ke iblis. Dengan begitu, kedua orang itu melanjutkan perjalanan mereka melalui bagian dalam gua. Obor menerangi jalan gelap dan berbahaya. Pedagang itu menyadari bahwa jalan tiba-tiba membentang menjadi ruang yang luas. Dia berkomentar bahwa dinding-dinding sepertinya telah diukir dan bertanya apakah ini markas goblin. Tetapi Kadam mengabaikannya dan mulai mencium udara dengan seksama. Dia sepertinya telah merasakan sesuatu yang sangat aneh. Dia memperingatkan bahwa ada iblis di dekat sana dan pedagang itu panik. Kadam menyuruhnya untuk tetap di belakang tetapi jangan lari dari area tersebut. Prajurit itu menjelaskan bahwa goblin akan memburunya jika dia mencoba melarikan diri dan dia menyuruhnya untuk menggunakan obor untuk melindungi diri jika diperlukan. Dengan tatapan yang fokus, dia bersiap untuk apa yang akan datang dan begitu dia bergerak dengan kecepatan luar biasa melalui gua. Tiba-tiba makhluk merah menyerangnya dengan cakar tajam. Pria itu terjatuh ke tanah, terluka dan pedagang berteriak putus asa. Iblis merah itu berkata bahwa dia belum pernah melihat manusia seperti dia sebelumnya. Makhluk itu menyadari bahwa dia bukan hanya seorang petani biasa. Dengan senyum aneh, dia menemukan situasi ini sangat menarik. Kadam menyadari bahwa situasi ini buruk dan berbeda dari apa yang dia dengar. Dia memperhatikan bahwa tanduk makhluk itu kecil tetapi sedang tumbuh. Penemuan ini membuat Kadam kesal. Makhluk itu menatap prajurit dengan tatapan penuh kebencian. Dia memahami bahwa tanduk-tanduk itu berarti monster itu sedang berevolusi. Makhluk itu berpindah dari level rendah ke level menengah. Iblis itu menikmati tampang cemas di wajah prajurit. Jadi monster itu menyerang dengan kecepatan penuh ke arah Kadam. Di hadapan situasi itu, Kadam bersiap menghadapi serangan. Dengan itu, dia menyilangkan senjatanya dan memblokir pukulan kuat makhluk itu. Iblis itu mengatakan bahwa dia menyukai manusia karena mereka lemah dan patuh pada perintah. Kadam berpikir dia hanya berhasil menangkis serangan itu karena insting bertarungnya dan dia memastikan bahwa kekuatan makhluk itu tidak sebanding dengan iblis lemah. Monster itu mengeluh bahwa dia telah membunuh terlalu banyak goblin dan kini dia membenci manusia. Pria itu tahu bahwa iblis tingkat menengah jauh lebih kuat daripada iblis tingkat rendah. Makhluk itu lalu berkata dengan senyum aneh bahwa dia akan memberinya kesempatan untuk hidup. Dari sana dia menunjuk lengan prajurit dengan cakar tajamnya dan memerintahkannya untuk memotong lengan sendiri dengan kapak dan memakannya untuk bertahan hidup. Kadam berpikir bahwa tanduk makhluk itu belum tumbuh sepenuhnya. Iblis itu kesal dan bertanya mengapa dia tidak menuruti perintahnya. Kadam lalu menusuk pedangnya ke tanah, mengatakan monster itu terlalu banyak bicara. Selanjutnya, dia mengambil kantong minumannya dan berkata dia tidak menerima perintah dari kantong darah. Tanpa ragu, dia memotong kantong minum itu dan darah iblis mulai mengalir. Iblis mencium aroma yang familiar dan terkejut sepenuhnya. Makhluk itu tidak percaya manusia memiliki itu dan menonton Kadam meminum darah itu. Sejenak kemudian, kantong air yang kini kosong jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk kering. Dengan itu Kadam diliputi oleh aura merah yang mengerikan. Dia berteriak kesakitan saat kekuatan darah mengalir ke seluruh tubuhnya. Monster itu menatap adegan itu, tidak mengerti apa yang terjadi. Mata pria itu berkilau dengan merah yang intens dan sangat mengancam. Dia mengatakan darah itu sudah tua tapi masih berfungsi dan dia harus cepat. Makhluk itu bertanya-tanya apakah dia merasakan ketakutan dari manusia dan segera menolaknya. Dengan penuh amarah, iblis itu mengatakan akan mengakhiri hidup sang prajurit. Dari sana, monster itu maju dengan cakar siap menyerang. Kadam berpikir penilaian makhluk itu terganggu oleh tanduk barunya. Cakar makhluk itu mendekat dengan kecepatan tinggi untuk merobeknya, tetapi Kadam kini dapat melihat semua gerakannya. Oleh karena itu, dia mempersiapkan serangan balik yang kuat dengan kapaknya. Iblis itu berteriak kesakitan dan terkejut karena kekuatan pukulan itu. Kadam melihat kapaknya dan menyadari bahwa kapak itu retak. Dia mengambil pedangnya dan berkata bahwa jika senjatanya rusak, dia akan bertarung dengan tinjunya. Makhluk itu menggeram marah sambil menatap prajurit itu, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dengan kebencian, makhluk itu berteriak bahwa dia tidak akan pernah memaafkan manusia biasa seperti dia. Kadam melangkah maju, bersiap untuk melanjutkan pertempuran. Dia lalu menyerang dengan pedangnya dalam gerakan cepat dan brutal. Dia memutar tubuhnya dan melayangkan tebasan horizontal dengan sekuat tenaga.
pedang itu bertabrakan dengan cakar iblis dan makhluk itu berteriak kesakitan. Dengan dampak pukulan itu, monster itu terlempar ke belakang dengan keras. Makhluk itu bertanya-tanya apa jenis kekuatan yang dimiliki manusia ini. Tanpa memberi waktu untuk pulih, Kadam menyerang lagi. Kapak itu mengenai makhluk itu dengan tepat, menyebabkan kerusakan yang signifikan. Di hadapan situasi itu, pria itu terus menyerang tanpa belas kasihan. Iblis bertanya-tanya bagaimana manusia bisa memiliki kekuatan destruktif seperti itu. Makhluk itu berteriak putus asa saat terlempar dengan paksa. Monster itu mencoba melawan, tetapi Kadam mencengkram cakarnya. Sejenak kemudian, dia melayangkan pukulan keras tepat di dada makhluk itu. Dengan kekuatan pukulan itu, iblis terlempar jauh dan berteriak kesakitan. Kadam bersiap mengakhiri pertarungan dengan pedangnya di tangan. Makhluk itu melihat bila pedang mendekat dan panik. Dari sana, prajurit itu memutar tubuhnya dan melancarkan serangan habis-habisan. Dia berteriak, menyalurkan seluruh tenaganya ke pukulan terakhir. Iblis itu masih mencoba mundur, tetapi sudah terlambat baginya. Kekuatan serangan itu begitu besar hingga menghancurkan seluruh lantai gua. Dengan itu, makhluk itu terjatuh ke tanah, sepenuhnya kalah dan terluka. Dengan ketakutan, monster itu bertanya apa yang sebenarnya yang menjadi Kadam. Kadam menatapnya dan makhluk itu berkata, dia pasti bukan manusia. Dengan tatapan dingin, pria itu hanya mengamati keputusan musuhnya. Makhluk itu menyimpulkan bahwa dia adalah monster yang menyamar sebagai manusia dan panik. Makhluk itu berteriak putus asa saat Kadam melemparnya jauh. Dengan itu, makhluk itu menabrak dinding gua dengan bunyi gedebuk yang pelan. Monster itu menyadari bahwa menyerang secara langsung sia-sia karena diblokir. Dalam kepanikan, dia berteriak pada goblin untuk mundur dan menjadi bingung. Ternyata dia melihat pedagang dikelilingi oleh makhluk-makhluk di belakang. Pria malang itu berteriak agar monster-monster menjauh dan mengancam mereka dengan obor. Cahaya obor menerangi kegelapan gua dengan sinar terang. Melihat ini, iblis berpikir bahwa jika dia menghilangkan api itu, dia akan memiliki kesempatan. Sementara itu, pedang Kadam masih tertancap di lantai batu. Makhluk itu lalu melompat ke arah pedagang dan pria itu menyadarinya seketika. Tanpa membuang waktu, Kadam mengambil kapaknya yang tergeletak di tanah. Sejenak kemudian, dia bersiap melempar senjata itu dengan presisi. Kadam mengatakan bahwa jelas apa yang ingin dilakukan monster itu. Dengan tatapan tekad, dia menegaskan bahwa dia tidak akan membiarkan makhluk itu berhasil. Iblis terbang ke arah pria itu, tetapi prajurit sudah siap bertindak. Kadam berpikir makhluk itu cepat dan akan menghindar dari serangan. Menghadapi hal ini, dia memikirkan ide baru untuk menangani situasi. Dengan kapak di tangan, dia bersiap untuk gerakan berbeda. Dia memutuskan akan menghancurkan tanah di mana monster itu melompat, dan dia melempar senjata itu dengan sekuat tenaga ke lantai gua. Makhluk itu terkejut dengan strategi tak terduga sang prajurit. Kapak berputar di udara dengan kecepatan tinggi menuju target. Dari sana, senjata itu menghantam tanah dan menyebabkan ledakan besar batu-batu. Goblin dan pedagang bingung oleh suara ledakan. Iblis terjebak dalam ledakan dan terlempar ke belakang oleh dampaknya. Ledakan debu dan batu menyebar di seluruh gua gelap. Dengan lantai yang hancur, makhluk itu kehilangan keseimbangannya di udara. Monster itu berteriak dan marah saat debu masuk ke matanya, membuatnya buta. Kadam memanfaatkan kesempatan itu dan menendang keras ke tanah. Sejenak kemudian, dia berlari maju untuk menghabisi makhluk itu sekali dan untuk selamanya. Pedang menembus wajah iblis yang berteriak dalam penderitaan murni. Monster itu berteriak putus asa dalam sakit dengan pedang tertancap di tengkoraknya. Kadam berkata dengan senyum bahwa wajah makhluk itu terlihat lebih baik sekarang. Meskipun terluka, iblis berteriak bahwa dia akan mengakhiri hidup prajurit itu. Kadam terkejut bahwa makhluk itu masih hidup meskipun kepalanya tertusuk. Dengan itu, dia menggenggam gagang pedangnya lebih erat. Dia lalu berkata bahwa makhluk itu menjadi gangguan besar. Tanpa ragu, dia memutar pedang dan monster itu berteriak agar dia berhenti. Dengan gerakan cepat, dia menarik pedang ke atas, memotong makhluk itu. Dengan begitu, dia menghabisi makhluk itu dengan membelah kepalanya menjadi dua. Kepala monster itu meledak dan dia hanya menggeram sebelum jatuh ke tanah. Mayat makhluk itu jatuh ke tanah. Aura merah menghilang dan dia menyadari efek darah mulai memudar. Dia menghela napas lega karena hampir menghadapi iblis tanpa kekuatan tambahan. Tiba-tiba dia mendengar suara memanggilnya raja dan sangat bingung. Ternyata itu adalah goblin yang kini putus asa memanggilnya raja. Dia menyadari
bahwa keganasannya menghilang bersama dengan kematian iblis. Meskipun begitu, dia mempererat genggamannya pada pedangnya, siap bertindak. Sejenak kemudian, dia menerjang ke depan dan memenggal salah satu kepala monster tanpa belas kasihan. Dia berpikir mereka sudah berubah menjadi monster dan memutuskan untuk menghabisi mereka semua di sana. Melihat adegan itu, makhluk lain menjadi ketakutan dan berteriak ketakutan. Tanpa ragu, Kadam melanjutkan pembantaian dan menusuk makhluk lain di dada. Monster itu bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi dan berteriak sebelum jatuh ke tanah dan mati. Dengan itu dia melanjutkan pembantaian dan melihat satu makhluk melarikan diri dengan punggung menghadapnya. Pada saat yang sama, dia melihat monster terakhir memegang obor pedagang. Dia menatap makhluk itu dan berkata bahwa itu adalah yang terakhir yang harus dihabisi. Tetapi pedagang berteriak putus asa dan memanggil Kadam. Pria malang itu berteriak memanggil tuannya dengan pedang di lehernya. Kadam terkejut dengan perkembangan tak terduga ini. Ternyata goblin menggunakan pedagang sebagai sandera di dalam gua. Goblin itu gemetar gugup dan mengancam Kadam dengan pedang. Dia berteriak bahwa jika prajurit itu mengambil satu langkah lagi, pedagang itu akan mati. Pria malang itu membeku ketakutan dengan pisau di lehernya. Kadam menatap adegan itu dengan tatapan dingin dan perhitungan tak terganggu. Dia sepertinya sedang memikirkan solusi untuk masalah ini. Tiba-tiba, pedagang bertanya apakah dia baik-baik saja dan pria itu meminta maaf. Efek darah iblisnya tampaknya sudah hilang. Pria itu mengatakan bahwa anak-anak pasti berada lebih dalam di dalam gua dan prajurit menyuruh mereka untuk menghabisi goblin-goblin yang tersisa. Dengan takut, pedagang setuju dan merasa lebih aman bersama pahlawan. Dia terus memegang obor untuk memberikan cahaya. Dengan begitu, keduanya melanjutkan perjalanan melalui kegelapan, menyeret tubuh iblis. Mereka kini mencari anak-anak yang diculik. Di desa, seorang wanita berteriak bahwa anak-anak telah kembali. Semua penduduk desa berlari untuk memastikan kebenarannya. Dari sana, orang tua berlari dan memeluk anak-anak mereka dengan penuh emosi. Ketenangan menyelimuti tempat itu setelah begitu banyak penderitaan. Dengan itu, semua orang mengucapkan terima kasih kepada Kadam karena telah menyelamatkan anak-anak. Pedagang itu ketakutan oleh iblis di bahunya. Seorang wanita tua menawarkan sup kepada tentara bayaran sebagai ucapan terima kasih. Dia mengundangnya untuk makan di rumahnya, tetapi dia menyuruhnya memberikan makanan kepada anak-anak yang pasti lapar. Mereka menghabiskan sepanjang malam menangis karena ketakutan dan kelaparan. Dia lalu menyuruh pedagang untuk makan, dan pria itu bertanya apa yang akan dia lakukan. Kadam mengatakan dia perlu istirahat sebentar. Sejenak kemudian, prajurit itu berbalik dan pergi, meninggalkan semua orang di belakang. Dia tampak sangat lelah setelah begitu banyak pertempuran. Di tengah kerumunan yang bahagia, salah satu anak laki-laki menatap kosong ke ruang kosong ketakutan. Trauma dari gua masih tergambar jelas di wajahnya. Pedagang menjadi termenung melihat ekspresi anak yang trauma. Tiba-tiba, dia ingat apa yang dia lihat di dalam gua gelap dan panik. Dia melihat anak-anak berkerumun dan ketakutan. Mendengar kata-kata mengerikan, mereka memohon agar orang tua mereka tidak meninggalkan mereka. Kadam menjelaskan bahwa mereka telah dicuci otak di dalam gua. Pedagang itu terkejut mendengar pengakuan itu. Makhluk itu terus mengulang kepada mereka bahwa orang tua mereka telah meninggalkan mereka. Selain itu, monster itu mengatakan kepada mereka bahwa mereka adalah anak-anak paling tidak berguna di dunia. Penyiksaan mental itu begitu kuat sehingga bahkan seorang pendeta pun tidak bisa menahannya. Kadam mengatakan itu bahkan tidak bisa disebut cuci otak. Iblis itu hanya memperkuat fakta yang sudah nyata bagi mereka. Pria itu putus asa, berpikir mereka tidak akan pernah pulih dari ini. Dia bertanya mengapa makhluk itu melakukan hal yang begitu mengerikan. Kadam menjelaskan bahwa itu adalah sifat iblis untuk memakan penderitaan. Keputusan manusia adalah sumber kekuatan terbesar mereka. Pedagang itu terdiam, tak tahu harus berkata apa di hadapan kejahatan yang begitu kejam. Dari situ dia mengerti mengapa iblis yang kurang kejam mungkin saja telah mengakhiri hidup mereka. Itu akan menjadi akhir yang jauh lebih cepat dan kurang menyakitkan. Dia lalu bertanya apakah penyesalan orang tua tak bisa menyembuhkan mereka. Ketulusan dan cinta bisa mengubah situasi. Kadam mengatakan itu bukan hal yang mustahil, tapi dia sangat meragukannya. Orang tua yang pernah meninggalkan anak-anaknya sekali mampu melakukannya lagi. Pedagang itu terdiam dan hanya memikirkan masa depan yang suram. Pedagang itu berbalik dan memutuskan untuk mengikuti prajurit tanpa bertanya lagi, dan keduanya meninggalkan desa. Anak laki-laki yang trauma itu menonton mereka pergi. Pria itu berlari mengejarnya dan bertanya mengapa mereka sudah pergi. Dia menyarankan mereka beristirahat, tetapi Kadam mengatakan saksi-saksi
mungkin sudah muncul. Dia menjelaskan bahwa membunuh seorang paladin adalah kejahatan yang tidak akan diabaikan. Mendengar itu, pedagang ingat bahwa barbarian itu membunuh seorang paladin Elga. Kadam memperingatkan bahwa pelacak mungkin sudah mengintai mereka dan mereka harus bergegas. Jauh di sana, dua prajurit wanita mengamati pemandangan suram penuh burung gagak. Salah satunya menatap situasi dengan ekspresi serius dan sangat tekad. Kembali ke desa, Kadam memegang kepala iblis dengan tangannya. Dengan itu dia mulai mengekstrak darah makhluk itu untuk suatu tujuan. Sejenak kemudian, dia mengisi kantong minumannya dengan darah monster yang dia kalahkan. Dia berpikir setengah kantong sudah cukup dan dia telah mencapai tujuannya di sana. Dari sana, dia menghancurkan sisa kepala makhluk itu di tanah. Pemimpin desa mendekat dan bertanya apa yang akan dia lakukan dengan tubuh iblis itu. Kadam mengatakan dia tidak membutuhkan tubuh itu dan menyuruh mereka membakar semuanya. Penduduk desa terkejut dengan perintahnya. Pemimpin itu bertanya mengapa dia ingin membakar iblis yang begitu berharga. Dia mengira prajurit itu mengejar uang. Dengan itu, pria itu berpikir bahwa jika dia menyimpan tubuhnya, dia bisa menjualnya nanti. Dia bisa mendapatkan banyak uang dari seorang paladin aliansi. Tetapi prajurit itu memperingatkan bahwa jika mereka tidak membakarnya, bau akan menyebar. Ini akan menarik monster lain ke desa. Dia menatap mereka dengan tajam dan bertanya apakah mereka ingin serangan lain dari goblin yang marah. Di hadapan ancaman itu, pemimpin desa menjadi malu dan tergagap karena ketakutan. Dia segera setuju dan mengatakan mereka hampir saja membakar tubuh makhluk itu. Saat Kadam pergi, salah satu penduduk desa memanggilnya. Dia mengatakan penduduk desa telah mengumpulkan beberapa barang sebagai ucapan terima kasih dan meminta dia menerima hadiah mereka. Kadam melihat hadiah-hadiah itu dan mengatakan dia akan memanfaatkan semuanya dengan baik. Sejenak kemudian, dia mengenakan ikat pinggang baru yang dia dapatkan dari penduduk desa. Dia merasa perlengkapan itu cukup bagus dan menyuruh mereka pergi segera. Tiba-tiba, rasa sakit yang tajam menghantam dada Kadam. Pedagang itu bingung dan prajurit menyadari itu adalah luka dari paladin. Dia berpikir pemulihan tubuhnya gila karena dia sudah sembuh dari pertarungan. Dari luka paladin belum sembuh dalam 10 hari. Dia berpikir tombak itu adalah senjata yang dikuduskan dan tidak biasa. Adegan berpindah ke pemandangan pertarungan dengan senjata paladin di tanah. Pada saat itu, seorang kesatria wanita bernama Helia datang untuk menyelidiki situasi. Rekannya mengatakan dia tidak menemukan petunjuk apapun dan dia menyebutnya bodoh. Dia mencatat bahwa para tawanan telah tewas dan tidak ada yang dicuri. Jadi ini bukan penyelamatan. Kesatria itu bertanya apakah dia memiliki kelompok tidak suci tertentu yang dia curigai sebagai pelaku. Helia marah dan menyebutnya bodoh karena dia tidak memahami niat pelaku. Prajurit itu mengeluh bahwa itulah sebabnya dia belum naik pangkat selama ini. Pria itu berpikir dia sombong, tapi tidak bisa membalas karena statusnya. Ternyata dia adalah Arch Paladin Helia yang mengalahkan 20 iblis sendirian. Sebagai yang termuda di kerajaan, kepribadiannya buruk, tapi kemampuannya nyata. Kesatria itu frustasi karena tahu seorang paladin biasa tidak bisa menandinginya. Tanpa ada yang bisa dilakukan, dia hanya menerima situasi tersebut dan mengikuti sang prajurit. Tiba-tiba Helia menyuruhnya mengambil relik suci yang diberikan oleh Uskup Agung kepada mereka. Dia terkejut dan mengatakan bahwa cermin kembar Damian yang lain pecah kurang dari 10 tahun yang lalu. Cermin kembar Damian adalah relik yang dapat melihat masa depan dan masa lalu, tetapi yang untuk masa depan pecah saat melihat makhluk yang sangat kuat. Helia marah dan mengatakan bahwa relik itu dimaksudkan untuk digunakan dalam situasi darurat. Dia mengingatkan bahwa korban adalah keponakan Uskup Agung. Prajurit itu menenangkannya, mengatakan bahwa cermin hanya akan pecah jika memantulkan iblis besar, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Meskipun masih ragu, kesatria itu menyerahkan artefak suci itu kepada atasannya, dan begitu dia berlutut di rumput dengan relik di tangannya untuk memulai. Sejenak kemudian, benda itu mulai bersinar dengan cahaya yang sangat intens. Dengan itu, energi ungu yang kuat melesat dari cermin ke langit. Relik itu memperlihatkan seorang barbarian yang minum darah iblis dalam pertempuran. Visi itu memperlihatkan paladin berteriak agar semua orang lari, sementara Helia menonton dengan terkejut. Mata barbarian bersinar merah dengan intens dan marah dalam visi itu. Tiba-tiba cermin suci mulai retak dan hancur menjadi 1000 potongan. Kedua prajurit terkejut melihat relik yang hancur di tanah. Dia berkata itu tidak mungkin karena cermin itu memantulkan bayangan iblis besar. Terkejut, kesatria mengusulkan agar mereka kembali dan melaporkan apa yang terjadi. Tapi Helia tersenyum dan bertanya mengapa mereka harus kembali sekarang setelah pelaku telah terungkap.
ditangkap. Dia menatap rekannya dan berkata mereka akan terus mencari pelaku. Kesatria terkejut dengan keputusan atasannya, dan begitu prajurit itu menggenggam gagang pedangnya dengan sangat erat. Tekadnya tak tergoyahkan dan dia tidak akan menyerah. Dengan itu aura kekuatan melingkupi tubuhnya saat dia bersiap. Dia lebih dari siap untuk memburu Kadam. Dengan tatapan penuh kebencian, dia bersumpah akan menghabisi iblis itu. Dia sendiri yang akan mengeksekusi prajurit itu. Adegan berpindah dan kita melihat pedagang di tepi sungai pada malam hari. Dia tampak sangat termenung dan cemas tentang sesuatu. Dia merasa tidak bisa berhenti memikirkan anak-anak desa. Hal itu mengingatkan dia pada putranya yang berusia 8 tahun di rumah. Dari sana dia mengguncang kepalanya untuk mengusir pikiran buruk. Dia perlu mengumpulkan kembali tenaganya jika ingin melanjutkan perjalanan. Dia mengambil kantong airnya dan memutuskan dia harus tetap bersama barbarian itu. Itu satu-satunya cara dia bisa kembali ke keluarganya dengan selamat. Sebentar kemudian, dia kembali ke perkemahan tempat Kadam beristirahat. Prajurit itu terbaring di dekat api unggun yang padam. Pria itu meminta maaf atas keterlambatan dan mengatakan makan malam hampir siap, tapi dia merasa aneh bahwa pria itu sudah terbaring. Tidak mengerti apa-apa, pedagang malang itu hanya menatap pemandangan itu dengan bingung. Tiba-tiba, dia menyadari Kadam berkeringat dan kesakitan. Dia memanggil tuannya. Khawatir dengan situasi itu, pedagang bertanya-tanya bagaimana seseorang yang bisa mengoyak iblis bisa berakhir seperti ini. Dia tidak mengerti apa yang terjadi pada prajurit itu. Di hadapan situasi itu, dia putus asa melihat luka di dada pria itu. Luka itu terbuka dan terlihat jauh lebih parah dari sebelumnya. Kadam berpikir dia seharusnya menyadarinya lebih awal. Ternyata senjata paladin itu adalah senjata yang dikuduskan. Dia ingat senjata itu diberkati untuk menyebabkan kerusakan fatal pada iblis. Biasanya ini tidak akan mempengaruhi manusia biasa, tapi dia adalah seorang berserker yang memperoleh kekuatan melalui darah iblis. Dengan itu, dia tidak punya pilihan selain terpengaruh oleh berkah tersebut. Pedagang itu mengatakan mereka seharusnya beristirahat di desa selama beberapa hari lagi. Kadam menjawab bahwa ini bukan luka yang bisa disembuhkan dengan istirahat. Dia lalu bertanya kepada pria itu tentang fase bulan pada malam sebelumnya. Pedagang itu menjawab dengan bingung bahwa itu adalah bulan sabit yang sedang bertambah. Kadam lega karena dia tidak melewatkan waktu yang tepat. Dia berpikir bahwa jika malam ini dia masih punya kesempatan untuk menyelamatkan diri. Tiba-tiba suara keras menggema di hutan gelap dan sunyi. Keduanya waspada karena suara yang tak terduga. Pedagang itu ketakutan dan bertanya apa suara itu. Sejenak kemudian terdengar beberapa suara dan banyak mata berkilau muncul. Di hadapan situasi itu, sebuah cakar berbulu dengan kuku tajam menginjak tanah. Seekor serigala raksasa yang marah muncul, menggeram pada mereka di perkemahan. Pedagang itu berteriak ketakutan saat mengenali serigala bermata pisau. Kadam hanya menatap situasi dengan ekspresi serius dan kelelahan. Jadi dia mengambil kapak dan pedangnya bersiap untuk bertarung. Dia menyuruh pria itu untuk mundur dan pedagang itu khawatir tentang kondisinya. Dengan ekspresi kesal, Kadam berpikir dunia tidak akan membiarkannya tenang. Dia menatap gerombolan serigala dan memanggil mereka serigala sialan. Dengan senjatanya di tangan, dia berkata mereka memilih waktu yang buruk untuk muncul. Dan begitu gerombolan serigala menyerang dengan kekuatan penuh untuk menyerang prajurit yang terluka. Meskipun penglihatannya kabur dan merasa sakit, dia bersiap untuk pertempuran yang akan datang. Makhluk-makhluk itu berlari dalam gerombolan, siap untuk pertumpahan darah di camp. Salah satu serigala melompat dengan cakar tajamnya untuk merobek Kadam. Tanpa membuang waktu, pria itu membalas dengan pukulan kuat dari kapaknya. Senjata itu menghantam kepala makhluk itu dengan kekuatan brutal dan mengerikan. Dari sana, makhluk itu terlempar jauh dari dampak dan yang lain terkejut oleh pemandangan itu. Dia berpikir penglihatannya bergetar. Itulah mengapa dia tidak bisa membidik dengan benar. Di hadapan situasi itu, dua serigala lain memanfaatkan kesempatan untuk menyerang bersama. Dengan itu, Kadam bersiap untuk membalas dengan pedang tajamnya. Dia mencoba menyerang salah satu makhluk, tetapi yang lain menyerangnya dari samping tanpa ampun. Sejenak kemudian, Kadam menemukan dirinya dikelilingi sepenuhnya oleh monster-monster ganas. Tanpa pilihan lain, dia melayangkan pukulan keras ke wajah salah satu makhluk. Dengan makhluk itu di tangannya, dia mengeram marah dan menatap tajam ke arah sisa gerombolan. Dia menggunakan salah satu serigala sebagai senjata dan melemparkannya dengan keras ke serigala lain. Dengan tatapan fokus, dia tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan dalam pertempuran. Dengan begitu, dia menggunakan tubuh makhluk itu untuk bertahan dari serangan lain. Sejenak kemudian, dia menghantam
menghantam dua serigala itu satu sama lain tanpa belas kasihan. Dengan tatapan kesal, dia tampaknya kehilangan kesabaran terhadap gerombolan itu. Dari sana dia melemparkan makhluk itu ke samping dan bersiap untuk yang berikutnya. Meskipun terluka, dia telah menumbangkan beberapa di antaranya. Namun pertarungan belum berakhir. Di hadapan situasi itu, serigala-serigala yang tersisa berkumpul kembali dan menggeram dengan amarah. Dia menyadari bahwa makhluk-makhluk itu adalah pemburu berpengalaman dan telah mengatur ulang formasi mereka. Tubuhnya tidak akan bertahan lama dalam kondisi ini. Tiba-tiba, dia berbalik dan berteriak pada pedagang untuk mundur. Pria itu mencoba membantu dan menggunakan api unggun untuk menakuti makhluk-makhluk itu. Dia berteriak pada binatang-binatang itu untuk menjauh darinya seketika. Dia berpikir bahwa minum itu seperti meminum racun dalam keadaannya saat ini. Tapi dia tahu dia tidak punya pilihan lain saat ini. Pada saat yang sama, serigala-serigala seolah merasakan sesuatu dan menjadi waspada. Tanpa ragu, Kadam meminum darah iblis dari kantong minumannya. Sejenak kemudian, kantong minum yang kini kosong jatuh ke tanah. Dengan itu, aura merah yang kuat melingkupi Kadam. Serigala-serigala yang tersisa menatapnya dengan sikap baru. Makhluk-makhluk itu mundur sedikit dan menggeram ketakutan akan kekuatan sang prajurit. Mereka merasakan bahwa sesuatu yang sangat berbahaya baru saja terbangun. Matanya berkilau dengan merah yang intens dan mengerikan. Darah iblis akhirnya mulai bereaksi dalam tubuhnya. Dalam sekejap, dia menyerang dan memotong salah satu makhluk menjadi dua. Kecepatan serangannya sungguh gila dan mematikan. Sementara itu, pedagang masih berusaha mempertahankan diri dengan obor yang menyala. Serigala-serigala mengelilinginya, mengeram dengan amarah dan lapar yang murni. Tiba-tiba dua makhluk melompat ke arah pria malang itu tanpa ragu. Dia tidak punya kesempatan untuk melarikan diri dari serangan mematikan itu. Pria itu berteriak putus asa, berpikir akhir hidupnya telah tiba. Adegan itu penuh dengan ketakutan dan keputusasaan bagi pria malang itu. Namun, Kadam muncul seperti bayangan dan membelah kedua serigala itu. Dia berhasil menyelamatkan pedagang pada detik-detik terakhir. Dari sana, pertempuran berubah menjadi pembantaian total dan berdarah. Pejuang itu tidak memberi kesempatan pada monster-monster itu untuk melawan. Dia berpikir bahwa bab berserker berubah tergantung pada jenis darah yang dia konsumsi. Kali ini, kekuatan yang dia dapatkan sepertinya berbeda. Dia menatap serigala-serigala yang tersisa dengan tatapan penuh amarah dan kekuatan. Perburuan ini masih jauh dari selesai baginya. Dengan mata merah, dia bersiap untuk putaran berikutnya dari pertempuran. Aura kekuatan di sekitarnya terus bertambah. Menghadapi situasi ini, dia melepaskan semua kekuatannya dan mendapatkan bab kelincahan. Kecepatannya meningkat drastis dan tak masuk akal. Dia ingat bahwa iblis merah sangat cepat dan lincah. Seperti yang dia bayangkan, ini adalah efek dari darah makhluk itu. Melihat kekuatan prajurit, makhluk-makhluk yang tersisa mundur dengan ketakutan yang besar. Mereka tahu mereka tidak punya kesempatan untuk menang sekarang. Pedagang itu berteriak panik bahwa makhluk-makhluk itu melarikan diri. Dia memanggil prajurit, tidak mengerti apa yang terjadi. Tapi Kadam tahu mereka tidak melarikan diri, melainkan berpindah posisi. Aura merah di sekitarnya tetap intens dan berbahaya. Tiba-tiba cakar berbulu raksasa menghantam keras di perkemahan. Menghadapi situasi itu, pedagang terkejut dengan ancaman baru yang muncul. Ternyata serigala baru telah muncul untuk pertempuran. Dengan wajah penuh luka, makhluk itu menatap Kadam dengan kebencian. Binatang itu jelas jauh lebih kuat dari yang lain. Pria itu memperingatkan bahwa monster ini aneh dan 2 kali lipat ukurannya. Kadam segera menyadari bahwa makhluk ini adalah pemimpin gerombolan. Untuk memperburuk keadaan, dia menyadari efek darah sudah mulai memudar. Aura merah di sekitarnya mulai memudar. Tanpa membuang waktu, serigala alfa menyerang dengan kekuatan penuh dan Kadam mencoba memblokirnya. Dia bertanya-tanya apa jenis kekuatan ini dan apakah binatang itu ingin menghancurkannya. Kekuatan makhluk itu jauh lebih besar dari yang dia harapkan. Dengan usaha itu, dia merasakan sakit yang tajam dan tekanan semakin meningkat. Tidak mampu menahan lebih lama, prajurit itu batuk dan situasi menjadi sangat berbahaya. Dengan itu, aura merah menghilang dan dia terlempar ke belakang oleh dampak. Pedagang berteriak putus asa dan bertanya apakah tuannya baik-baik saja. Dia menyuruhnya bangun karena serigala raksasa mendekati mereka. Dia merasakan sakit tajam di dadanya dan luka Paladin mulai berdarah lagi. Serigala raksasa menggeram dan pedagang mencoba membantu Kadam. Prajurit menatap langit dan berpikir kondisi hampir tepat. Pedagang itu
itu bingung dengan sikapnya di tengah bahaya. Dengan tatapan yang fokus, dia bersiap menghadapi apa yang akan terjadi. Matanya melebar saat dia merasa saat yang dinantikannya akhirnya tiba. Dia menatap langit dan menyadari bahwa saat itu tengah malam di malam tanpa bulan. Dari sana dia menusukkan pedangnya dengan sekuat tenaga ke perkemahan. Dia memanggil Atala, sang penguasa tak terkalahkan dari semua senjata, dan mengajukan permohonan. Dia meminta Atala untuk memberkati dirinya dan memuaskan dahaganya dengan darah musuhnya. Pedagang itu tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Pria itu berkata bahwa sekarang bulan telah hilang. Dia membuang namanya dari bilah pedang. Saat itu aura emas meledak darinya dan serigala menatap pemandangan itu. Makhluk itu terkejut oleh energi itu dan mundur sedikit karena takut. Pedagang itu berteriak ketakutan dan bertanya apa yang sedang terjadi padanya. Kadam diliputi oleh tiang api emas yang intens. Suara misterius bertanya nama apa yang akan dia berikan pada pedang barunya. Dia mengingat getaran yang dia rasakan di kehidupan pertamanya. Pedang di tangannya berdenyut dengan energi yang familiar dan sangat kuat. Dengan mata yang berkilau, dia memutuskan nama yang akan dia berikan pada pedang itu adalah Mosquito. Aura emas meledak darinya dengan kekuatan yang absurd dan luar biasa. Semua kekuatannya terpusat pada senjata yang dipegangnya dengan erat. Dengan itu, cahaya yang intens muncul di bilah pedang yang baru diberi nama. Senjata itu seolah-olah telah menerima nama baru yang diberikan oleh sang prajurit. Sebuah simbol merah yang menyerupai nyamuk muncul di senjata itu. Tanda itu mewakili kekuatan yang kini menghuni bilah itu. Dia tersenyum dan sebuah sifat unik aktifnya karena aksinya. Dia adalah orang yang mengorbankan namanya sendiri untuk memperkuat senjata. Melihat adegan aneh itu, pedagang berteriak ketakutan, tidak mengerti apa-apa. Sejenak kemudian, dia menarik pedang dari tanah dengan gerakan cepat. Ritual selesai dan dia siap untuk ronde berikutnya. Dari sana dia menyerang dengan kekuatan penuh ke arah serigala raksasa. Makhluk itu bahkan tidak punya waktu untuk berkedip karena kecepatan serangan. Monster itu menggeram marah dan bersiap menghadapi dampak pukulan. Pertarungan antara keduanya akhirnya akan dimulai kembali. Efek khusus senjata diaktifkan dan biji gelap melingkupinya. Bilah pedang kini memiliki kemampuan untuk mencuri nyawa targetnya. Dengan itu sebagian nyawanya pulih dan lukanya sembuh. Dia merasa jauh lebih baik dan berkata dia bisa bernapas lagi sekarang. Makhluk itu menatap adegan itu dengan mata kuningnya dan menggeram dengan amarah murni. Kadam berkata itu masih belum cukup baginya dan dengan tatapan menantang, dia memanggil binatang itu untuk bertarung lagi. Tanpa membuang waktu, dia menyerang dan menghantam wajah serigala dengan tepat. Darah makhluk itu berceceran kemana-mana akibat pukulan itu. Dengan serangan yang tepat, dia menghantam kepala serigala raksasa dengan tepat. Bilah pedang bersinar dengan energi merah dan gelap. Kadam memegang senjata barunya dengan teguh dan kuat. Darah makhluk itu mengalir di bilah pedang yang baru diberi nama. Dengan itu efek life steal aktif dan semua lukanya sembuh. Sebagian kecil nyawanya juga pulih. Dia terkejut karena bahkan luka fatal dari kutukan pun sembuh. Kekuatan itu jelas jauh lebih besar dari yang dia harapkan. Di hadapan tubuh serigala-serigala itu, dia berpikir itu adalah berkah. Gerombolan serigala muncul pada waktu yang tepat baginya untuk sembuh. Dia melihat pedang itu dan mengatakan efeknya disebut life steal. Dia memulihkan vitalitas setiap kali merusak musuh, tetapi efisiensinya rendah karena senjata itu level rendah. Itu akan sia-sia melawan musuh yang tidak memiliki darah untuk dicuri. Dia merasa lega dan memutuskan bahwa untuk saat ini sudah cukup. Tidak perlu berlebihan atau mengambil resiko lebih. Keuntungan terbesar adalah dapat menerapkan efek khusus tanpa menggunakan bahan, dan dia bisa melakukannya lagi dengan senjata lain di masa depan. Dia mengingat pelajaran yang dia pelajari dari kehidupan sebelumnya. Menginginkan terlalu banyak sejak awal hanya akan menimbulkan lebih banyak masalah. Bersembunyi di balik pohon, pedagang itu bertanya dengan takut-takut. Dia ingin tahu apakah pertempuran ini akhirnya benar-benar berakhir. Dia melihat semua serigala di tanah dan tidak percaya dengan apa yang terjadi. Pejuang itu menang bahkan ketika dia berada di ambang kematiannya. Saat dia mendekat, dia terkejut melihat bahwa semua luka telah hilang. Bukan hanya gigitan, tetapi bahkan luka sayatan paladin pun telah sembuh. Kadam menatapnya dengan serius dan mengajukan pertanyaan yang tak terduga. Dia ingin tahu mengapa pria itu tidak memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri. Pria malang itu benar-benar bingung dengan pertanyaan pejuang itu. Dia tidak tahu apa yang harus dijawab saat
saat itu, Kadam berkata bahwa jika pria itu melarikan diri, dia tidak akan pernah menangkapnya. Pedagang itu terkejut, tidak mengerti maksudnya. Dari sana pria malang itu mulai memikirkan seluruh situasi. Dia menggaruk dagunya dan mencoba memahami logika prajurit itu. Tiba-tiba dia berteriak seolah-olah akhirnya mengerti segalanya. Kadam berkata bahwa bahkan jika dia melarikan diri, serigala-serigala akan memburunya. Pedagang itu langsung menolak, mengatakan dia tidak berpikir untuk melarikan diri. Dia bertanya-tanya mengapa dia tidak mencoba melarikan diri dan mempertanyakan alasannya, lalu menyimpulkan bahwa dia terlalu khawatir tentang barbarian yang terluka. Kadam berkata dia lelah dan perlu tidur sebentar. Dia lalu menyuruh pria itu berjaga sepanjang malam, tetapi dia memperingatkan bahwa jika pedagang itu melarikan diri, dia lebih baik pergi ke ujung dunia. Jika dia menangkapnya, dia akan melakukan hal-hal mengerikan pada pria malang itu. Pria itu membeku ketakutan dan berpikir bahwa ancaman dari seorang barbarian bukanlah main-main. Dia yakin ancaman prajurit itu sungguh-sungguh. Tanpa pilihan lain, pria malang itu hanya menuruti perintah dan berjaga. Dia menghabiskan sepanjang malam terjaga di dekat api unggun. Adegan berpindah ke hari berikutnya dan kita melihat pedagang terlihat sangat lelah. Dia mengatakan mereka memiliki 10 hari sebelum mencapai wilayah aliansi. Mereka perlu pergi ke selatan untuk menghindari patroli kekaisaran. Kadam mengatakan dia lebih suka tidak bertemu dengan paladin lagi jika memungkinkan. Pria itu menjelaskan bahwa jalan tersebut memiliki patroli yang lebih sedikit, tetapi mereka mungkin bertemu dengan perampok. Tetapi dia menambahkan bahwa bagi seseorang sekuat prajurit itu, perampok bukanlah masalah. Dia menunjuk ke sebuah kastil di peta dan menyarankan mereka berhenti untuk mengisi ulang persediaan makanan. Tempat itu disebut Mortin dan jalan menuju ke sana bagus. Pedagang itu menunjuk sebuah jalan pintas di peta yang disebut Golden Road. Dari sana mereka bisa langsung menuju istana tanpa masalah. Kadam berpikir perjalanan ini tidak akan mudah, tetapi lebih baik daripada masa lalu. Dia ingat betapa sulitnya keadaan sebelumnya. 300 tahun yang lalu, bagian timur benua itu adalah medan perang. Kerajaan dan kota-kota bersaing untuk kekuasaan dan tidak ada yang menerima orang luar. Sebagai raksasa barbarian, situasinya bahkan lebih buruk baginya. Orang-orang memandangnya dengan curiga dan takut karena penampilannya. Dia ingat seorang gadis yang memandangnya seolah-olah dia adalah serangga. Dia adalah seorang penyihir yang hidup sebagai cendekiawan dan namanya Melissa. Dia mencatat tentang dirinya, menggambarkannya sebagai ogre. Dia bahkan berpikir dia mungkin seorang penjahat yang terlibat dalam perdagangan manusia. Dia tersenyum saat mengingat catatan-catatan itu dari pertemuan pertama mereka. Kenangan yang tidak berguna, tapi membuatnya memikirkan masa lalu. Pedagang itu menenangkannya, mengatakan aliansi lebih terbuka sekarang. Orang-orang di sana tidak terlalu peduli dengan penampilannya. Pria itu bersikeras itu benar, tapi prajurit itu sepertinya tidak percaya padanya. Dia tetap mempertanyakan ekspresi serius dan curiganya. Tiba-tiba mereka melihat sekelompok pria di tengah jalan. Mereka tampak sedang bertengkar dan menghalangi jalan. Kadam bertanya kepada pedagang apa yang menurutnya sedang terjadi di sana. Dia menjawab bahwa mereka terlihat seperti perampok, tetapi kelompok lain berbeda dan dia tidak yakin apa yang mereka lakukan di sana. Kadam memutuskan lebih baik mengambil jalan memutar dan menghindari masalah. Dia tidak ingin terlibat dalam keributan yang tidak perlu. Tiba-tiba salah satu pria bertudung sepertinya menyadari keberadaan keduanya. Tanpa ragu, pria itu menunjuk ke arah mereka dan berteriak memanggil mereka. Situasi menjadi jauh lebih rumit dari yang mereka duga. Kesal dengan situasi ini, Kadam berpikir ini benar-benar merepotkan. Tanpa pilihan lain, dia mendekati kelompok pria di jalan. Dia mengambil senjatanya dan bersiap untuk apapun yang mungkin terjadi. Saat prajurit itu mendekati, kelompok pria itu terkejut. Kadam hanya menatap mereka dengan tatapan serius dan mengintimidasi. Tiba-tiba salah satu pria berteriak, matanya berkilau emas. Sejenak kemudian, dia bertepuk tangan seolah merayakan sesuatu. Para pria itu lalu mendekat dan mengatakan mereka tahu dia akan datang. Mereka mengundangnya untuk bergabung dalam pertempuran. Sementara itu, kelompok bandit lain memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri. Pria itu tertawa dan menyebut mereka tikus saat mereka berlari ketakutan. Dia mengatakan dia tahu bisa mengandalkan bos. Dengan ekspresi kesal, Kadam bertanya apa yang mereka lakukan. Pria itu meminta maaf dan berterima kasih karena telah datang membantu, lalu memanggilnya tanduk marah Aen. Dengan mengejutkan, prajurit itu menghela napas dan berkata dia bukan siapa yang mereka kira. Dia memperingatkan bahwa dia masih punya jalan panjang dan menyuruh mereka menyingkir.
menyingkir. Para pria terkejut dan bertanya apakah dia bukan yang disebut tanduk marah. Tidak tahu harus berkata apa, kedua pria itu hanya saling menatap dalam diam. Pria itu menarik pisau lipatnya dan bertanya siapa dia sebenarnya. Penuh amarah, dia berteriak, bertanya siapa dia pikir dirinya untuk membingungkan mereka. Dia menyebutnya sebagai orang tak berarti yang muncul dari mana-mana. Pedagang itu terkejut dengan reaksinya, tetapi Kadam tetap tenang.